Desa gempar saat tiba-tiba temukan bayi ini yang dibuang, namun setelahnya banyak orang kaya yang mencarinya dan mengaku orang tuanya. Ternyata bayi itu adalah... Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Kabut tebal masih menyelimuti lembah, menyamar seperti selimut kapas yang menutupi permukaan bumi. Embun pagi yang dingin menggantung di setiap ujung daun ilalang dan pepohonan, memantulkan cahaya keemasan mentari pagi yang baru saja mulai menyingsing di antara celah-celah bukit. Suasana sunyi yang khas pagi hari di Desa Seruni hanya sesekali diselingi oleh kicauan burung yang mulai beraktivitas dan desir angin sepau-sepau yang membawa hawa dingin menusuk tulang. Di tengah kesunyian itu, Pak Darmo, seorang petani tua yang tubuhnya telah dibentuk oleh kerasnya kehidupan dan teriknya matahari, sudah bersiap untuk menuju ke sawah. Dengan sabit yang sudah ditajamkan sendiri dan sebuah kantong berisi bekal sederhana, ia melangkah mantap menyusuri jalan setapak yang ia hafal bahkan dalam gelap sekalipun. Tiba-tiba, angin pagi berhembus lebih kencang, membawa serta sebuah suara yang membuatnya berhenti di tengah langkah. Bukan suara burung atau desau daun, melainkan sesuatu yang lebih lemah, lebih memilukan. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. Sebuah tangis kecil, terisak-isak, dan lemah, seolah-olah kehabisan tenaga. Hati Pak Darmo, yang sudah sering menghadapi kerasnya hidup, justru tergetar oleh suara yang terdengar begitu renta dan tak berdaya itu. Dari mana suara itu? Gumamnya pada diri sendiri. Matanya menyapu view sekelilingnya yang masih diselubungi kabut. Suara anak kecil? Di sini? Mustahil. Tangis itu terdengar lagi, kali ini lebih memilukan, seolah memanggil-manggilnya. Pak Darmo mengikuti arah suara itu. Langkahnya menjadi lebih hati-hati. Ia menuju ke sebuah rumpun semak ilalang yang tinggi dan lebat, tepat di dekat pintu masuk desa, tempat yang biasanya hanya dilewati orang yang akan pergi atau baru datang. Jantungnya berdebar-debar. Ada firasat aneh yang menggelitik nalurinya. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena dingin dan kecemasan, ia memberanikan diri untuk membuka rumpun ilalang itu. Dan di sana, tersembunyi seperti sebuah rahasia yang tidak ingin ditemukan, tergeletak sebuah keranjang anyaman sederhana, jenis keranjang yang biasa digunakan para wanita desa untuk pergi ke pasar. Tangis itu jelas-jelas berasal dari dalam keranjang. Dengan sangat hati-hati, seolah mendekati sesuatu yang sangat berharga dan rapuh, Pak Darmo membuka penutup keranjang itu. Dan di dalamnya, terbungkus rapat dalam selimut biru yang sudah usang dan tipis, terlihat seorang bayi laki-laki. Wajahnya kemerahan karena menangis. Mata kecilnya terpejam rapat, dan kedua tinjunya mungil terkepal di dekat dagunya. Di sebelahnya, terdapat sebuah botol susu yang isinya tinggal setengah, dan secari kertas yang terlipat rapi. Ya ampun! Bayi? Teriak Pak Darmo dalam hati, matanya membelalak tidak percaya. Siapa yang tega? Dengan tangan yang masih gemetar, ia mengambil kertas itu dan membukanya. Tulisan yang ada di sana sederhana dan tergesa-gesa, hanya 3 kata, namanya Aldi. Tanpa pikir panjang, naluri keayahannya langsung muncul. Ia segera mengangkat bayi malang itu dengan sangat hati-hati, menyangga kepala kecilnya dengan telapak tangannya yang kasar akibat bertahun-tahun memegang cangkul. "Hahaha, jangan menangis, anak kecil," bisiknya dengan suara serak yang ia coba lembutkan, sambil mengayun-ayunkan bayi itu pelan. Sudah, kakek di sini." Bayi itu, Aldi, seolah mengerti adanya kehangatan dan perlindungan. Tangisnya perlahan-lahan mereda, berubah menjadi isakan kecil, dan matanya yang basah terbuka sedikit, memandang wajah tua di hadapannya dengan polos. Pak Darmo melihat sekeliling dengan panik, mengharapkan melihat siapapun yang mungkin meninggalkan bayi ini. Namun, tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut, dingin, dan kesunyian. Ditinggalkan. Dibuang begitu saja. Gumamnya, suaranya bergetar membenci ketidakadilan yang menimpa bayi tak berdosa ini. Dadanya sesak oleh kemarahan dan rasa iba yang campur aduk. Ia membungkus Aldi lebih erat dengan selimutnya, mencoba memberinya kehangatan. "Tenang, Aldi. Kakek akan membawamu ke tempat yang aman. Kakek janji." Dengan Aldi yang sudah lebih tenang dalam pelukannya, Pak Darmo berbalik arah. Ia tidak lagi menuju sawah, tetapi bergegas kembali ke desa, ke arah balai desa.
Langkahnya yang tadi mantap kini menjadi cepat dan mendesak, dipenuhi oleh satu misi, menyelamatkan bayi ini. Desa kita harus tahu tentang ini. Bicaranya pada bayi yang sudah mulai terlelap itu, kelelahan setelah menangis lama. Kita akan menemukan caranya. Nak, jangan khawatir. Dan dengan langkah cepat, sambil memeluk erat Aldi, Pak Darmo membawa kabar yang akan menggemparkan seluruh desa Seruni. Langkah Pak Darmo semakin cepat dan berat, bukan karena jarak, tetapi karena beban di pelukannya dan di hatinya. Bayi Aldi yang sudah terlelap kembali dalam dekapan selimut biru itu, terasa seperti titipan paling berharga sekaligus paling rentan yang pernah ia pegang. Kabut pagi mulai menipis, disapu oleh sinar matahari yang semakin perkasa, seolah ingin menerangi jalan dan hati Pak Darmo yang gelisah. Rumah-rumah penduduk yang terbuat dari kayu dan bambu perlahan terlihat, cerobong asap beberapa di antaranya sudah mengepul, menandakan para ibu sedang mempersiapkan sarapan. Bu Siti, Bu Siti, buka pintu, teriak Pak Darmo dengan suara yang bergegas, sambil mengetuk pintu kayu rumah Ibu Siti, janda yang rumahnya paling dekat dari jalan setapak itu. Ibu Siti, dengan rambutnya yang sudah memutih yang diikat sederhana dan masih mengenakan daster lusuh, membuka pintu dengan wajah penuh tanya. Loh, Pak Darmo, bukan biasanya sudah di sawah jam segini? Ada apa gerangan? Matanya lalu tertuju pada gendongan di tangan Pak Darmo. Itu apa, Pak? Ini bayi, Bu, jawab Pak Darmo, suaranya masih terengah. Kutemukan di semak dekat pintu masuk desa. Dibuang begitu saja. Coba lihat. Dengan hati-hati, ia membuka lipatan selimut, memperlihatkan wajah Aldi yang masih tertidur pulas. Ibu Siti langsung menyambar mulutnya. Matanya membelalak penuh syok dan iba. Astaga, bayi, masih sangat kecil, bisiknya, rasanya ingin langsung mengambilnya. Dibuang? Siapa yang tega? Pak Darmo, kasihan sekali anak ini, pasti kedinginan dan kelaparan semalaman. Lihat ini, kata Pak Darmo menyodorkan kertas kecil itu. Cuma ada tulisan, namanya Aldi, dan botol susu setengah habis. Tidak ada yang lain. Innalillahi, Aldi, ucap Ibu Siti, mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Kita harus laporkan ini ke Pak Rudi. Sekarang juga, semua warga harus tahu. Masuk, Pak, masuk. Jangan sampai si kecil kedinginan lagi. Tak lama kemudian, berita itu menyebar bak kebakaran jagung di musim kemarau. Dari mulut ke mulut, dari rumah ke rumah, desa yang tenang tiba-tiba hiruk-pikuk. Ada bayi dibuang. Bayi laki-laki ditemukan Pak Darmo. Dibawa ke balai desa. Para ibu-ibu, bahkan yang masih muda, bergegas meninggalkan pekerjaan rumah mereka. Ada yang masih membawa centong, ada yang masih memakai apron. Mereka berduyun-duyun menuju balai desa. Wajah-wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu, kekhawatiran, dan iba yang mendalam. Di balai desa, Pak Rudi, sang kepala desa, sudah berada di sana dengan wajah serius. Pak Darmo berdiri di sampingnya, sementara Ibu Siti duduk di bangku kayu, masih menggendong erat Aldi yang sudah terbangun dan mulai rewel. Tenang, sayang, tenang. Ibu di sini, bisik Ibu Siti lembut, mengayun-ayunkan bayi itu. Sudah kubilang, kita harus panggil polisi, saran seorang bapak, Parmin, yang dikenal pesimis. Ini kan sudah kejahatan, membuang bayi. Bisa-bisa nanti ada masalah hukum. Polisi? Dari kotakan jauh, Pak Parmin, sahut Ibu Lastri, ibu muda dengan bayi sendiri. Lihatlah dia, pasti lapar. Yang penting sekarang dia rawat dulu. Urusan polisi nanti saja. Betul kata Ibu Lastri, sambung Ibu Siti dengan suara yang lembut tetapi tegas. Dia butuh susu, butuh popok bersih, butuh kehangatan. Lihat, badannya dingin sekali tadi. Seorang ibu lain, Marni, maju ke depan dengan botol berisi air hangat. Ini, Bu Siti, coba kasih minum. Aku juga bawa sedikit susu anakku, mungkin cocok. Sementara itu, di luar, para bapak-bapak berkumpul, membicarakan nasib bayi malang itu dengan suara rendah. Ini peringatan untuk kita semua, kata Pak Darmo pada mereka yang mengerumuninya. Desa kita diuji.
Kita tidak boleh membiarkan anak ini terlantar. Dia sudah cukup menderita. Tapi bagaimana, Darmo? Tanya seorang bapak lain. Kita rawat bersama? Atau bagaimana? Pak Rudi akhirnya angkat bicara. Suaranya menggelegar menenangkan kerumunan. Saudara-saudara, tenang. Mari kita musyawarahkan dengan kepala dingin. Ibu Siti sudah dengan sukarela merawat Aldi untuk sementara. Itu sangat baik. Untuk urusan polisi dan administrasi, saya yang akan urus nanti. Yang penting sekarang, bayi ini selamat dan terurus. Keputusan itu disambut dengan anggukan setuju. Satu persatu, para ibu bergantian mendekati Ibu Siti, ingin sekali memegang, mengelus, atau sekadar melihat wajah Aldi dari dekat. Alhamdulillah, dia lucu sekali, bisik seorang ibu sambil mengusap punggung Aldi yang kecil. Lihat matanya, bijak sekali, tambah ibu lainnya. Suasana balai desa yang biasanya sepi, pagi itu dipenuhi oleh kehangatan dan solidaritas yang nyata. Meski ada bisik-bisik khawatir tentang masa depan Aldi, pada saat itu, yang utama adalah memberinya rasa aman dan kasih sayang. Aldi, yang tadinya rewel, seolah merasakan energi positif itu. Ia tenang, matanya berkeliling melihat wajah-wajah baru yang memandangnya dengan penuh kasih, dan akhirnya tertidur kembali dalam pelukan Ibu Siti, seakan tahu bahwa ia akhirnya menemukan tempat untuk berlabuh. Ketenangan yang mulai menyelimuti desa Seruni setelah gempar penemuan Aldi ternyata hanya bersifat sementara. Aldi kecil telah menghabiskan seminggu dalam asuhan penuh kasih Ibu Siti. Rumah sederhana itu kini dipenuhi dengan bau bedak bayi dan susu, serta keriangan kecil yang dibawa oleh kehadirannya. Ibu Siti, dengan bantuan para ibu lain di desa, sibuk memenuhi kebutuhan Aldi. Popok kain bersih sudah dijahit, botol susu selalu steril, dan Aldi mulai menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Ia sudah mulai bisa tersenyum responsif, terutama ketika mendengar suara lembut Ibu Siti atau melihat wajah Pak Darmo yang rutin berkunjung untuk menengok. Namun, pada suatu pagi yang cerah, ketika kabut sudah tak lagi menyelimuti lembah, sebuah suara mesin yang asing memecah kesunyian desa. Bukan suara truk pengangkut hasil bumi atau sepeda motor warga, melainkan dengung halus mesin mobil yang terawat baik. Sebuah sedan mewah berwarna hitam, berdebu oleh jalanan berbatu menuju Seruni, perlahan melintasi jalan utama desa. Kaca filmnya yang gelap menutupi siapapun yang berada di dalamnya, menambah aura misterius dan sedikit mencemaskan. Mobil itu akhirnya berhenti tepat di depan balai desa. Dua pintu terbuka hampir bersamaan. Seorang pria dengan kemeja linen putih necis dan celana kain berpotongan sempurna turun, diikuti oleh seorang wanita dengan gaun katun yang mahal dan kacamata hitam besar. Penampilan mereka begitu kontras dengan latar belakang rumah-rumah kayu dan sawah yang hijau. Mereka berbicara singkat dengan sopir yang tetap di dalam mobil sebelum melangkah percaya diri menuju rumah kepala desa, seolah mereka sudah tahu persis kemana harus pergi. Warga desa yang melihatnya berhenti sejenak dari aktivitas mereka. Anak-anak kecil berlari mendekat, penasaran dengan pemandangan langka itu, tetapi ditarik kembali oleh orang tua mereka yang sudah merasa waspada. Di rumah Pak Rudi, ketukan di pintu terdengar tegas. "Permisi, ada orang di rumah?" Suara pria itu terdengar jelas. Pak Rudi membuka pintu. Wajahnya menunjukkan keheranan yang sama dengan warga lainnya. "Iya, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?" "Selamat pagi. Saya Tono, dan ini istri saya, Diana," kata pria itu memperkenalkan diri dengan sopan, namun ada ketergesaan dalam nada bicaranya. "Kami mencari kepala desa Seruni, Bapak Rudi, kalau tidak salah." "Saya sendiri. Silakan masuk," jawab Pak Rudi, membukakan pintu lebar-lebar. "Apa yang membawa Bapak dan Ibu ke desa kami?" Mereka masuk dan duduk di kursi kayu sederhana yang ditawarkan Pak Rudi. Diana melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan mata yang sedikit sembab dan cemas. "Pak Rudi, kami datang karena mendengar kabar tentang seorang bayi yang ditemukan di desa ini sekitar seminggu yang lalu." Jelas Tono, langsung ke pokok permasalahan. Pak Rudi mengerutkan kening. "Kabar itu sudah menyebar sejauh itu?" "Benar, Pak. Ada bayi laki-laki yang ditemukan warga kami." Diana langsung menyambar. Suaranya bergetar penuh emosi. "Bayi itu? Kami yakin itu adalah anak kami, Pak. Anak kami yang diculik hampir 2 bulan lalu oleh pengasuhnya."
Air matanya mulai menitik. Tono meraih tangan istrinya untuk menenangkannya. Kami sudah mencari kemana-mana, Pak. Lanjut Tono, suaranya lebih rendah. Hampir putus asa. Sampai akhirnya kami dapat informasi dari seorang supir angkutan yang melintas di sini bahwa ada bayi ditemukan. Usianya cocok, dan deskripsinya mirip sekali dengan anak kami. Diana mengangguk cepat, mengeluarkan sebuah dompet kulit dan mengambil foto kecil dari dalamnya. Ini dia, Pak. Ini foto Arman, anak kami. Lihatlah, dia memiliki lesung pipi di sebelah kiri, persis seperti yang diceritakan orang. Pak Rudi mengambil foto itu. Memang, bayi dalam foto itu sangat mirip dengan Aldi. Hatinya mulai bergejolak antara harapan dan kehati-hatian. Ini sangat serius, Pak, Ibu, kata Pak Rudi perlahan. Bayi itu, kami beri nama Aldi, sekarang dalam asuhan salah satu warga kami. Tapi, klaim seperti ini tidak bisa hanya berdasarkan kemiripan dan cerita. Tentu, Pak, tentu kami mengerti, sahut Tono cepat. Kami ingin melihatnya. Tolong, izinkan kami bertemu dengannya. Sebagai seorang ibu, saya pasti bisa mengenali anak saya sendiri, pinta Diana, dengan nada yang sangat meyakinkan. Dan sebagai bentuk terima kasih kami, tambah Tono, kami siap memberikan imbalan yang berarti kepada warga yang telah menemukan dan merawatnya. Kami bisa bayar berapapun, Pak. Uang bukan masalah. Yang penting anak kami kembali. Kalimat terakhir itu menggantung di udara. Tawaran itu terdengar menggiurkan, tetapi juga menimbulkan alarm dalam benak Pak Rudi. Ia teringat akan pesan Pak Darmo untuk berhati-hati. Saya tidak bisa memutuskan sendiri, Pak, Ibu, jawab Pak Rudi akhirnya. Ini menyangkut seorang anak manusia. Biarlah saya kumpulkan dulu para sesepuh dan warga yang terlibat. Kalian bisa menunggu di sini. Saya akan menjemput bayi itu dan pengasuhnya. Ketika Pak Rudi pergi, suasana di rumahnya menjadi tegang. Tono dan Diana duduk diam, tetapi mata mereka terus menjelajahi ruangan yang sederhana itu, seolah mengukur segala sesuatu. Sementara itu, di rumah Ibu Siti, kegemparan baru terjadi. Seorang anak muda yang melihat kedatangan mobil mewah itu sudah berteriak memberitahu. Ibu Siti, Ibu Siti, ada orang kaya dari kota. Katanya mau mengambil Aldi. Katanya orang tuanya. Ibu Siti, yang sedang menyuapi Aldi bubur, tangannya gemetar hingga sendoknya hampir terjatuh. Jantungnya berdetak kencang. Ia memeluk Aldi erat-erat. Tidak mungkin. Ini terlalu cepat, bisiknya panik. Tak lama, Pak Rudi tiba dengan wajah serius. Bu Siti, ada tamu. Sepasang suami istri dari kota. Mereka mengaku sebagai orang tua kandung Aldi. Pak Rudi, jangan-jangan ini penipuan, protes Ibu Siti, suaranya hampir menangis. Mereka hanya mendengar kabar dan menginginkan sesuatu dari Aldi. Tenang, Bu, kita harus bijak, kata Pak Rudi mencoba menenangkan. Mereka ingin bertemu Aldi. Mari kita hadapi bersama. Warga juga sudah berkumpul. Kita tidak akan membiarkan Aldi dibawa begitu saja tanpa kepastian. Dengan hati berat dan penuh kekhawatiran, Ibu Siti menggendong Aldi yang sudah bersih dan wangi, mengikut Pak Rudi menuju balai desa. Langkahnya terasa berat, seolah mengantarkan sesuatu yang sangat berharga menuju ketidakpastian. Ia memandang wajah Aldi yang sedang tertidur pulas. Semoga ini yang terbaik untukmu, Nak, bisiknya lembut, sambil berdoa dalam hati agar naluri keibuannya tidak salah. Suasana di balai desa masih penuh dengan ketegangan yang nyaris terlihat. Tono dan Diana duduk di satu sisi, dikelilingi oleh tatapan penuh curiga dan haru dari puluhan warga desa Seruni yang telah memadati tempat itu. Ibu Siti duduk di sisi lain, memeluk Aldi erat-erat seolah takut bayi itu akan hilang jika ia lengah sedetik pun. Pak Rudi berdiri di tengah, mencoba menjadi penengah yang adil. Lihat, Diana. Itu dia. Itu Arman kita, teriak Tono tiba-tiba, suaranya penuh dengan getaran dramatis yang memecah kesunyian. Ia menunjuk ke arah Aldi yang sedang terbangun dan mengedip-ngedipkan matanya. Diana langsung beringsut mendekat, tangannya terulur. Anakku, ibu di sini. Ibu datang menjemputmu.
Air matanya mengalir deras. Ibu Siti secara refleks menarik tubuhnya ke belakang, menjauh dari jangkauan Diana. "Tunggu. Jangan dulu," serunya. Suaranya lebih tinggi dari biasanya karena panik. "Bu, tolong. Itu anak saya. Sebagai seorang ibu, saya tahu ini anak saya." Sobek Diana, berlutut di depan Ibu Siti dengan wajah yang memohon. Warga desa mulai bergumam. Beberapa ibu yang memiliki anak ikut tersentuh oleh tangisan Diana. Yang lain, seperti Pak Darmo, hanya menyilangkan tangan dengan ekspresi skeptis. "Klaim seperti ini tidak bisa hanya berdasarkan perasaan, Ibu," kata Pak Rudi dengan tegas. "Kita perlu bukti yang lebih konkret. Surat-surat, atau..." Tono segera menyela, "Kami punya semua dokumennya, Pak. Akta kelahiran, foto-foto sejak lahir. Semua ada di mobil. Dan lihatlah." Ia mendekat lagi dan menunjuk pipi Aldi yang tembam. Lesung pipinya, persis seperti di foto. Dan tahi lalat kecil di alisnya. "Itu ciri khas keluarga saya." Beberapa warga yang mendekat melihat dan mulai berbisik-bisik tentang kemiripan itu. Ibu Siti merasa napasnya sesak. Ia juga melihat tahi lalat itu, tetapi dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah itu hanya noda kotor atau memang bawaan lahir. Tiba-tiba, suara mesin lain yang kasar memecah konsentrasi semua orang. Sebuah SUV hitam besar dan berkilau, bahkan lebih mewah dari sedan Tono, berhenti dengan gagahnya di depan balai desa. Semua kepala menoleh ke arah suara itu. Pintu SUV terbuka. Seorang sopir berseragam lengkap turun terlebih dahulu dan membukakan pintu untuk penumpangnya. Keluarlah seorang pria berperawakan tegap, berkemeja safari dengan arloji emas yang menyilaukan. Di belakangnya, seorang wanita dengan setelan bisnis yang rapi membawa tas kulit, seorang pengacara, jelas dari penampilannya. Pria itu melangkah masuk ke balai desa dengan wibawa yang memancar. Matanya yang tajam langsung menyapu ruangan, menganalisis situasi dalam sekejap sebelum akhirnya terpaku pada Aldi di pelukan Ibu Siti. "Apa yang terjadi di sini?" Suaranya dalam, berotoritas, membuat suasana yang sudah tegang menjadi hampir beku. Tono dan Diana tampak terkejut dan sedikit terintimidasi oleh kehadiran baru ini. "Saya Hendra," perkenalkan pria itu singkat, tanpa menjabat tangan siapapun. "Dan saya mendengar ada bayi yang ditemukan di sini. Bayi itu," ia menunjuk langsung ke Aldi, "adalah anak saya." Ruang balai desa meledak oleh gemuruh desisan napas dan teriakan ketidakpercayaan. Bahkan Pak Rudi pun terkesiap. "Anak Anda? Itu tidak mungkin," sergah Tono, bangkit berdiri. "Itu anak kami, Arman. Kami yang datang lebih dulu." Hendra sama sekali tidak terpengaruh. Dengan dingin, ia menoleh kepada pengacaranya. "Nyonya Laura, tolong." Pengacara wanita itu membuka tasnya dan mengeluarkan selembar dokumen. "Bapak Kepala Desa, kami memiliki pernyataan di bawah sumpah dari bidan yang membantu kelahiran anak Bapak Hendra, serta hasil tes DNA prabayi yang menunjukkan kemungkinan besar hubungan genetik. Sayangnya, ibu kandung bayi tersebut telah meninggal dunia akibat komplikasi persalinan." Diana terisak lebih keras. "Itu bohong. Anakku lahir di rumah sakit besar, dengan dokter ternama." Hendra akhirnya menatap Tono dan Diana untuk pertama kalinya. Tatapannya penuh dengan tantangan. "Bapak dan ibu siapa, tepatnya? Dan apa bukti yang Anda miliki selain foto dan cerita sedih?" Siapapun bisa mencetak foto dan menangis. Tono menjadi merah padam. "Kami orang tuanya yang sah. Kami punya akta kelahiran yang resmi." "Begitu juga saya," jawab Hendra dengan tenang yang mengganggu. "Dan dokumen saya didukung oleh pernyataan hukum." Para warga desa kebingungan. Mereka melihat ke Tono dan Diana yang emosional, lalu ke Hendra yang dingin dan penuh kalkulasi. Dua klaim yang sama-sama meyakinkan, sama-sama dari orang kaya, dan sama-sama ingin mengambil Aldi. Ibu Siti hanya bisa memandangi kedua pihak itu dengan rasa ngeri yang semakin dalam. Ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kasih sayang tulus yang ia rasakan untuk Aldi sangat kontras dengan energi, kepemilikan, yang dipancarkan oleh kedua pasangan ini. "Ini gila," bisiknya pada Pak Darmo yang berdiri di sampingnya. "Mereka memperebutkan Aldi seperti memperebutkan barang." Pak Darmo mengangguk pelan.
Matanya tajam mengamati setiap gerak-gerik para pendatang. Ada yang mereka cari, Bu Siti. Bukan sekadar seorang bayi. Pak Rudi, yang kewalahan, akhirnya membentangkan tangannya. Saudara-saudara, tenang. Desa Seruni tidak bisa memutuskan perkara seperti ini. Klaim dari kedua pihak, sekarang sudah 3 pihak, harus diselesaikan dengan cara yang benar dan adil, melalui jalur hukum yang resmi. Hendra menyeringai kecil. Jalur hukum? Baik sekali. Pengacara saya sudah siap kapanpun. Tono mendesis. Kami juga tidak takut. Di tengah-tengah keributan itu, Aldi, yang menjadi pusat badai, justru mulai rewel dan menangis, seakan protes terhadap semua keributan yang terjadi atas namanya. Tangisnya yang polos itu seperti tamparan bagi semua orang yang hadir, mengingatkan bahwa yang diperebutkan ini adalah seorang manusia kecil yang tak berdaya, bukan seonggok harta. Kekacauan di balai desa mencapai puncaknya. Tangis Aldi yang semakin keras membaur dengan suara Raise Tono dan Hendra yang saling menyanggah klaim, diselingi oleh teriakan pengacara Hendra yang mencoba menenangkan situasi, serta desis dan gumaman warga yang semakin tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Udara di dalam balai terasa pengap, dipenuhi oleh emosi yang saling bentrok dan haus akan kepastian. Sudah cukup. Suara Pak Rudi menggema, memotong semua keributan. Wajahnya yang biasanya kalem kini memerah, matanya membelalak penuh wibawa yang selama ini jarang ia tunjukkan. Ini adalah balai desa, bukan pasar. Siapapun kalian, hormati adat kami. Sekarang, duduk dan diam. Dentuman suaranya efektif. Tono, Diana, bahkan Hendra yang sombong sekalipun, terpana dan akhirnya mengurungkan niat mereka untuk melanjutkan debat. Mereka kembali ke tempat duduk masing-masing, meski masih saling melirik dengan pandangan penuh kebencian dan kecurigaan. Pada saat yang hampir bersamaan, seekor anjing liar yang mengendus-endus sampah di luar balai desa tiba-tiba menggonggong dengan ganas. Semua orang terkejut, menengok ke arah suara itu. Dari balik pohon pisang di ujung jalan, muncul seorang wanita. Pakaiannya sederhana, bahkan bisa dibilang lusuh. Jauh dari kesan mewah seperti para pendatang sebelumnya. Rambutnya terurai acak-acakan, wajahnya pucat, dan matanya sembab serta memiliki lingkaran hitam yang dalam, menunjukkan kelelahan dan mungkin kesedihan yang mendalam. Dia berjalan terhuyung-huyung mendekati balai desa, seolah tidak peduli dengan kerumunan orang atau mobil-mobil mewah yang diparkir. Tatapannya kosong, hanya tertuju pada satu hal, Aldi yang masih menangis dalam pelukan Ibu Siti. Wanita itu tiba-tiba mempercepat langkahnya, menerobos kerumunan warga yang terkejut. Dia berlutut di depan Ibu Siti, tangannya yang kotor dan penuh urat meraih ujung selimut Aldi. Anakku, bayiku. Suaranya parau, bergetar, nyaris tidak terdengar. Maafkan ibu. Ibu terpaksa. Ibu tidak punya pilihan. Kejadian ini membuat semua orang, termasuk Tono, Diana, dan Hendra, terdiam membisu. Mereka menyaksikan pemandangan yang sama sekali tidak terduga. Siapa ini? Bisik Pak Darmo pada Pak Rudi. Wanita itu menoleh. Matanya berkaca-kaca memandangi kerumunan. Saya Maya. Saya, ibu kandung dari bayi ini. Klaimnya disambut dengan hening yang sangat pekat. Bahkan Hendra pun kehilangan kata-kata untuk sesaat. Diana adalah yang pertama bereaksi. Bohong. Itu pasti bohong. Lihat penampilannya. Mana mungkin dia? Diam. Hardik Maya tiba-tiba. Suaranya meninggi dengan getaran emosi yang sangat nyata, membuat Diana terkesiap. Kalian pikir kalian siapa? Kalian tidak tahu penderitaan yang kualami. Keluargaku mengusirku. Lelaki yang menghamiliku kabur. Aku tidak punya uang. Tidak punya pekerjaan. Apa yang harus kulakukan? Biarkan anakku kelaparan bersamaku. Air matanya mengalir deras, membasahi bajunya yang kusam. Narasinya begitu menyentuh, begitu personal, dan begitu berbeda dengan klaim-klaim sebelumnya yang terasa terstruktur dan penuh kepentingan. Aku meninggalkannya di sini karena aku dengar desa Seruni penuh dengan orang-orang baik. Isaknya, memandang para warga. Aku berharap kalian mau merawatnya, memberinya kehidupan yang lebih baik daripada bersamaku. Aku menunggu dari balik pepohonan selama berhari-hari, memastikan dia ditemukan.
Aku melihat Pak Darmo membawanya. Aku melihat Ibu Siti merawatnya dengan penuh kasih. Setiap katanya diucapkan dengan penuh perasaan yang dalam, membuat banyak ibu-ibu di ruangan itu ikut menitikkan air mata. Ibu Siti sendiri memandang Maya dengan perasaan campur aduk antara iba, simpati, dan sedikit kelegaan bahwa akhirnya orang tua yang datang adalah orang yang tampak tulus, meski dengan cara yang salah. Namun, Pak Darmo, yang naluri petuanya sangat tajam, mengamati sesuatu. Tatapan Maya, meski penuh air mata, sesekali melirik arah Hendra dan pengacaranya. Bukan lirikan takut atau tidak mengenal, tetapi lebih seperti sebuah komunikasi diam-diam, sebuah pertanyaan yang tak terucap. Juga, cara dia menyebut, lelaki yang menghamiliku, terdengar sangat generik, seperti dialog dari sinetron. Hendra, yang tadinya terdiam, akhirnya berbicara dengan nada yang tiba-tiba berubah, lebih lembut. Ini sangat menyedihkan. Jika ini benar, maka tentu tidak ada yang bisa menyangkal hak seorang ibu yang telah melahirkannya. Kalimatnya terdengar aneh, seolah-olah dia justru menerima klaim Maya. Pengacaranya, Nona Laura, cepat menyambar. Benar. Hukum sangat jelas mengenai hal ini. Hak asuh seorang ibu kandung, dalam keadaan normal, tidak dapat diganggu-gugat. Dia berbicara seolah-olah sedang di pengadilan, mendukung klaim Maya. Tono dan Diana terlihat bingung dan semakin frustrasi. Ini tidak benar. Ini konspirasi, teriak Tono. Pak Rudi, yang juga mulai curiga dengan perubahan sikap Hendra, mengambil alih. Ibu Maya, katanya dengan suara yang berusaha tenang. Cerita Anda sangat mengharukan. Tapi, seperti pada yang lain, kami butuh bukti. Apakah Anda memiliki sesuatu? Kartu identitas? Atau sesuatu yang bisa membuktikan bahwa Anda adalah ibunya? Maya terlihat panik sejenak. Matanya lagi-lagi melirik ke arah Nona Laura, hampir tidak kasat mata. Aku tidak membawa apa-apa. Semua kulempar, karena putus asa. Tapi tanyalah padanya. Dia menunjuk Ibu Siti. Dia pasti merasakan ikatan batin antara ibu dan anak. Aku merasakannya. Ibu Siti tertekan. Di satu sisi, narasi Maya menyentuh hatinya. Di sisi lain, ia tidak merasakan ikatan batin yang dimaksud. Yang ia rasakan justru adalah insting untuk melindungi Aldi dari semua orang yang hadir hari ini. Bu Maya, bisik Ibu Siti pelan. Jika Anda ibunya, apa tanda lahir khusus yang Aldi miliki? Maya terpana. Mulutnya terbuka sedikit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Matanya berputar-putar, mencari-cari jawaban. Dia, ada tahi lalat? Di tangannya. Itu adalah tebakan. Semua orang yang telah dekat dengan Aldi tahu bahwa tidak ada tahi lalat di tangan bayi itu. Kesalahan itu seperti tamparan. Suasana yang tadinya berbelas kasih mulai berubah. Pandangan curiga kembali muncul. Hendra dengan cepat menyela. Ibu ini jelas dalam kondisi trauma dan syok. Wajar jika ia tidak mengingat detail kecil. Yang penting niat dan pengakuannya tulus. Tetapi keraguan sudah terlanjur tertanam. Klaim ketiga ini justru membuat semua klaim sebelumnya, termasuk klaim Hendra sendiri, menjadi semakin tidak credible. Pertunjukan drama yang tadinya hampir sempurna itu mulai menunjukkan celahnya. Dan semua mata sekarang tertuju pada Hendra dan Maya, mencoba mencari benang merah yang menghubungkan mereka. Hening yang menyergap balai desa setelah kegagalan Maya menjawab pertanyaan Ibu Siti terasa lebih tebal dan lebih berat daripada keributan sebelumnya. Udara seakan berhenti bergerak, membekukan setiap ekspresi, kecurigaan di wajah warga, kepanikan yang tersembunyi di mata Maya, kemarahan yang tertahan di raut Tono dan Diana, serta kalkulasi dingin yang masih berputar di benak Hendra dan pengacaranya. Hanya tangis Aldi yang perlahan mereda yang memecah kesunyian. Seakan bayi itu pun lelah dengan drama yang terjadi di sekitarnya. Pak Darmo, yang dari diam-diam mengamati dari pinggir, akhirnya melangkah ke tengah. Suaranya, yang biasanya rendah dan berisi kebijaksanaan seorang petani, kali ini terdengar jelas dan penuh tekad. Pak Rudi, warga Seruni, mulainya, matanya menyapu setiap orang yang hadir. Kita sudah berputar-putar seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Sudah cukup mendengar klaim, cerita sedih,
dan ancaman hukum. Ia menunjuk ke arah Aldi. Dia yang menjadi korban dari semua ini. Dia yang tidak bisa bicara untuk membela dirinya sendiri. Kita, sebagai orang dewasa, punya kewajiban untuk melindunginya, bukan menjadikannya bahan rebutan. Ia lalu menatap langsung kepada ketiga pihak yang mengklaim. Kalian semua bilang Aldi adalah anak kalian. Baik. Ada satu cara, satu-satunya cara yang adil dan tidak bisa dibantah, untuk membuktikannya. Dia berhenti sejenak, memastikan semua orang mendengarkan. Kita lakukan tes DNA. Efek dari dua kata itu seperti petir di siang bolong. Wajah Tono dan Diana langsung cerah, penuh harap. Ya, tes DNA. Itu yang kita butuhkan, seru Tono, merasa yakin dengan klaimnya. Sebaliknya, wajah Hendra berkerut sepersekian detik, begitu cepat hingga hampir tidak terlihat, sebelum kembali netral. Tes DNA? Itu proses yang panjang dan mahal. Apakah perlu? Bukannya hak seorang ibu. Dia menunjuk Maya. Sudah jelas. Maya sendiri terlihat sangat pucat, bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Tidak perlu tes. Aku ibunya. Aku tidak perlu membuktikan apapun, katanya dengan gemetar. Justru itulah titiknya, Pak Hendra, sergah Pak Darmo, tidak gentar. Kalau memang kalian yakin, kenapa takut? Kalau memang Aldi adalah darah daging kalian, tes DNA akan membuktikannya tanpa keraguan. Desa Seruni mungkin misin, tapi kami tidak bodoh. Kami tidak akan menyerahkan Aldi hanya berdasarkan cerita dan air mata buaya. Dukungan dari warga mulai bergemuruh. Benar kata Pak Darmo. Tes DNA. Biarkan ilmu yang bicara. Pak Rudi, yang telah didahului oleh Pak Darmo, kini mendapatkan kembali wibawanya. Ia mengangguk mantap. Pak Darmo benar. Ini sudah akhir jalan. Tes DNA adalah satu-satunya solusi. Semua pihak yang mengklaim harus bersedia memberikan sampel. Hasilnya nanti yang akan menentukan. Hendra menarik napas dalam. Pengacaranya, Nona Laura, berbisik sesuatu di telinganya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menghela napas. Baik. Jika itu satu-satunya cara untuk mengakhiri debat kusir ini, kami setuju. Tapi, semua pihak harus ikut. Tidak ada pengecualian. Tatapannya menantang ke arah Tono dan Maya. Kami tidak takut, jawab Tono dengan cepat. Kami yang benar. Semua mata sekarang tertuju kepada Maya. Perempuan itu tampak seperti tikus yang terjebak. Dia melihat ke Hendra, lalu ke pengacaranya, mencari arahan. Nona Laura memberinya anggukan yang hampir tidak terlihat. Aku setuju, bisiknya akhirnya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Bagus, kata Pak Rudi. Saya akan hubungi puskesmas. Mereka punya perawat yang terlatih untuk mengambil sampel. Prosesnya harus transparan, disaksikan oleh semua pihak dan perwakilan warga. Keputusan itu pun dibuat. Seorang anak muda disuruh lari memanggil perawat dari puskesmas setempat. Sementara menunggu, suasana di balai desa berubah menjadi tegang dan canggung. Ketiga pihak duduk berjauhan, tidak saling memandang. Warga desa berbisik-bisik, ada yang optimis, ada yang masih curiga. Ibu Siti, yang masih memeluk Aldi, merasa hancur. Dia mendekati Pak Rudi dan Pak Darmo. Pak, apa ini benar untuk Aldi? Dia harus melalui ini semua? Ditusuk-tusuk jarum? Suaranya bergetar. Pak Darmo meletakkan tangan di bahunya. Ini untuk kebaikannya jangka panjang, Bu Siti. Lebih baik sakit sebentar daripada hidup dalam kebohongan dan diperebutkan seperti ini. Tak lama, perawat datang membawa perlengkapan steril. Proses pengambilan sampel air liur dilakukan dengan hati-hati. Aldi, yang menjadi subjek utama, tentu saja menangis ketika kapas steril dimasukkan ke mulutnya dengan lembut oleh perawat. Tangisan itu menyayat hati setiap orang yang hadir, terutama Ibu Siti yang harus menahan diri untuk tidak merebut Aldi kembali. Sampel dari Aldi, Tono, Diana, Hendra, dan Maya dikumpulkan dalam wadah berbeda, diberi label, dan disegel di depan semua orang. Sampel akan saya bawa sendiri ke laboratorium di kota besok pagi, anuncio Pak Rudi.
Untuk menghindari segala bentuk kecurangan, saya minta semua pihak menunggu dengan tenang. Hasilnya akan membutuhkan waktu. Hendra berdiri. Baik, Kepala Desa. Kami akan menunggu. Tapi ingat, waktu adalah uang. Kami harap ini tidak berlarut-larut. Dengan itu, dia dan pengacaranya berbalik dan meninggalkan balai desa tanpa melihat sekeliling. Tono dan Diana, setelah memberikan sampel, mendekati Ibu Siti. "Tolong rawat Arman kami dengan baik," bisik Diana, masih dengan air mata. Maya, yang terakhir, hanya melirik Aldi sekali lagi dengan ekspresi yang tidak terbaca sebelum bergegas pergi, seolah ingin menghilang dari pandangan. Setelah semua orang asing pergi, balai desa kembali hening. Hanya tinggal warga Seruni dan Aldi yang sudah kelelahan dan tertidur di pelukan Ibu Siti. "Apakah kita melakukan hal yang benar, Pak Darmo?" tanya Ibu Siti, suaranya lelah. Pak Darmo menghela napas, memandang Aldi yang tidur dengan damai. "Kita telah mengambil satu-satunya jalan yang adil, Bu. Sekarang, kita hanya bisa berdoa dan menunggu. Kebenaran pasti akan terungkap." Hari-hari setelah pengambilan sampel DNA terasa seperti berjalan dalam ruang hampa waktu bagi desa Seruni, khususnya bagi Ibu Siti. Keesokan harinya, Pak Rudi berangkat pagi-pagi sekali dengan sampel yang telah disegel, menumpang ojek menuju kota untuk mengantarkannya langsung ke laboratorium yang direkomendasikan. Kepergiannya disaksikan oleh beberapa warga, termasuk Pak Darmo, sebagai bentuk transparansi. Janji Pak Rudi untuk menjaga komunikasi dan mengabari perkembangan menjadi penahan kecemasan sementara. Kini, yang tersisa adalah menunggu. Dan bagi Ibu Siti, setiap detik penantian itu terasa seperti siksaan. Rumahnya yang biasanya sunyi dan damai, kini terasa seperti sangkar yang menahan kegelisahannya. Aldi, yang tidak memahami kekacauan di sekitarnya, tetap menjadi bayi yang ceria. Ia mulai lebih sering tersenyum, mengoceh, dan mencoba meraih mainan gantung sederhana yang diberikan seorang warga. Setiap tawa kecilnya, setiap ocehan polosnya, justru menusuk hati Ibu Siti. "Kau tertawa, Nak," bisiknya suatu pagi sementara menyuapi Aldi bubur. "Kau tidak tahu bahwa di luar sana, ada banyak orang yang memperebutkanmu. Ibu tidak tahu harus bagaimana jika kau benar-benar diambil." Air matanya menetes tanpa bisa dibendung, membasahi pipi Aldi yang montok. Bayi itu berhenti makan, memandangi Ibu Siti dengan mata besar yang berbinar, seolah bertanya. Pukulan itu datang di siang hari. Seorang warga yang baru kembali dari kota membawa kabar bahwa ia melihat Hendra dan pengacaranya sedang makan siang dengan santai di sebuah restoran Mekah. "Mereka tidak terlihat khawatir sama sekali, Bu. Malah tertawa-tawa," lapor warga itu. Kabar itu menyebar cepat. Di warung kopi, para bapak-bapak mulai menganalisis. "Kalau mereka tenang-tenang saja, berarti mereka yakin menang," kata Parmin, si pesimis, sambil menyeruput kopinya. "Atau, mereka sudah mengatur sesuatu di labnya. Orang kaya kan bisa saja." "Jangan buruk sangka, Parmin," sahut bapak lainnya. "Tapi memang aneh. Orang yang benar biasanya akan lebih sabar dan tidak sombong." Sementara itu, Tono dan Diana memilih untuk menetap di penginapan sederhana di ujung desa. Mereka terlihat sering keluar masuk. Wajah mereka selalu diliputi kecemasan yang tulus. Beberapa kali mereka datang ke rumah Ibu Siti, selalu membawa hadiah mainan atau baju baru untuk Aldi. "Bagaimana kondisinya, Bu Siti?" tanya Diana suatu sore, matanya sembab. "Apakah dia tidur nyenyak? Dulu Arman sering rewel malam hari karena kolik." Ibu Siti, meski hatinya berperang antara simpati dan kehati-hatian, menjawab dengan sopan. "Aldi baik-baik saja, Bu. Tidur nyenyak. Makannya juga lahap." Tono menghela napas. "Kami tidak bisa tidur, Bu. Setiap malam kami berdoa, memohon agar kami tidak salah, bahwa ini benar anak kami." Rasanya seperti diuji. Melihat penderitaan mereka, hati Ibu Siti terbelah. Di satu sisi, ia berharap Aldi tidak diambil siapapun dan tetap bersamanya. Di sisi lain, jika Tono dan Diana memang orang tua kandungnya, betapa pedihnya penderitaan mereka. Konflik batinnya memuncak suatu malam. Aldi terbangun dan rewel. Ibu Siti menggendongnya,
berjalan mondar-mandir di teras rumah yang diterangi cahaya bulan. Udara malam yang dingin dan senyap seakan menyuarakan ketakutannya. "Jika kau memang anak mereka, Nak, mungkin itu yang terbaik," bisiknya pada Aldi yang sudah mulai tenang. "Kau akan punya kehidupan yang layak, sekolah yang bagus, masa depan cerah. Bersama ibu, kau hanya akan menjadi anak petani miskin." Tapi kemudian, ia memandangi wajah Aldi yang sudah tertidur lagi, wajah yang sudah sangat ia cintai. "Tapi ibu tidak sanggup melepasmu. Ibu sudah menganggapmu anak ibu sendiri." Keesokan harinya, Pak Darmo datang berkunjung seperti biasa. Ia melihat lingkaran hitam di mata Ibu Siti dan kekhawatiran yang terpancar jelas. "Kau tidak boleh membiarkan dirimu sakit, Bu Siti," tegurnya dengan lembut. "Aldi masih butuh kau kuat." "Iya, Pak Darmo. Tapi hati ini tidak bisa diajak kompromi. Aku takut, Pak. Takut kehilangan dia. Dan aku juga merasa egois. Jangan-jangan aku hanya memikirkan kebahagiaanku sendiri, bukan kebahagiaan Aldi." Pak Darmo duduk di sampingnya. "Kasih sayang itu tidak pernah egois, Bu. Yang egois itu jika kau memaksanya tinggal hanya untukmu, tanpa mempedulikan kebenaran. Tapi kau tidak begitu. Kau merawatnya dengan tulus. Itu yang penting. Hasil DNA nanti akan menunjukkan jalan. Percayalah, apapun hasilnya, yang terbaik untuk Aldi yang akan terjadi." Nasihat Pak Darmo sedikit menenangkan. Namun, ketegangan kolektif tetap terasa di seluruh desa. Setiap kali ada telepon masuk rumah kepala desa atau ada motor yang tidak dikenal melintas, semua orang akan berhenti sejenak, menahan napas, bertanya-tanya apakah itu kabar dari Pak Rudi. Minggu-minggu penantian itu mengajarkan pada warga Seruni tentang sabar, tentang harap, dan tentang cemas. Mereka menyadari bahwa bayi mungil yang ditemukan di semak itu bukan lagi sekadar bayi yang perlu disayangi, tetapi telah menjadi bagian dari jiwa mereka, sebuah misteri yang mempersatukan mereka dalam ikatan yang tidak terucapkan. Mereka menunggu, dengan hati berdebar, untuk jawaban yang akan menentukan takdir seorang anak dan mungkin juga takdir desa mereka. 2 minggu telah berlalu sejak Pak Rudi pergi mengantarkan sampel-sampel DNA yang menjadi harapan sekaligus sumber kecemasan seluruh desa Seruni. 2 minggu yang terasa seperti 2 musim bagi Ibu Siti. Setiap derit pintu, setiap langkah kaki yang mendekat, membuat jantungnya berdebar kencang, siap menerima kabar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Aldi sendiri tumbuh dengan pesat. Sudah mulai bisa tengkurap dan tertawa lebar saat diajak bermain oleh anak-anak warga yang rutin berkunjung untuk menghibur Ibu Siti. Pada suatu sore yang tenang, ketika matahari mulai condong ke barat dan menerangi desa dengan cahaya keemasan, sebuah sepeda motor yang dikendarai Pak Rudi akhirnya terlihat memasuki gerbang desa. Namun, yang membuat semua orang yang melihatnya segera waspada adalah ekspresi wajahnya. Tidak ada kegembiraan atau kelegaan. Yang ada adalah wajah yang diliputi kebingungan dan keheranan yang dalam. Ia tidak langsung pulang ke rumahnya, tetapi berbelok dan berhenti tepat di depan rumah Ibu Siti. Ibu Siti, yang sedang duduk di teras sementara Aldi tidur siang di ayunannya, langsung berdiri, tangannya gemetar memegang tepi pintu. "Pak Rudi, ada kabar." Pak Rudi mengangguk pelan. Matanya tidak bisa menatap langsung Ibu Siti. "Ada, Bu. Tapi ini bukan yang kita duga." Suaranya terdengar parau, lelah. Beberapa warga yang melihat kedatangan Pak Rudi sudah mulai berkerumun, termasuk Pak Darmo yang kebetulan lewat dari sawah. Mereka mengelilingi Pak Rudi dengan tatapan penuh tanya. "Bagaimana hasilnya, Pak?" tanya Pak Darmo, mewakili semua orang. Pak Rudi menghela napas panjang, lalu mengeluarkan selembar amplop coklat resmi dari dalam tasnya. Amplop itu terlihat masih tersegel rapi. "Ini hasilnya. Dan sebelum kita buka bersama, saya harus bilang, saya sudah telepon labnya tadi. Mereka konfirmasi bahwa ini hasil yang valid dan sudah diperiksa ulang." Suasana semakin menegang. "Lalu, apa katanya?" desak seorang ibu lainnya. Mereka bilang. Pak Rudi menggeleng-gelengkan kepala, masih tidak percaya, bahwa hasilnya sangat jelas, dan sangat mengejutkan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia akhirnya membuka amplop itu dan mengeluarkan selembar kertas dengan logo laboratorium. Matanya menyusuri setiap baris laporan, mukanya semakin berkerut. "Bacalah,"
Pak Rudi, jangan buat kita penasaran, pinta Parmin. Pak Rudi akhirnya membacakan dengan suara lantang, perlahan, menekankan setiap kata. Berdasarkan analisis DNA yang dilakukan terhadap sampel dari subjek Aldi, bayi, dan dibandingkan dengan sampel dari Tono, Diana, Hendra, dan Maya, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan biologis antara subjek Aldi dengan keempat pengklaim tersebut. Diam. Sunyi yang sangat pekat, seolah seluruh desa menahan napas bersamaan. Apa? Tidak mungkin. Itu yang terpikir di benak semua orang. Ibu Siti terpaku di tempatnya. Mulutnya terbuka kecil. Jantungnya yang tadi berdebar kencang sekarang seakan berhenti berdetak. Tidak ada. Semuanya? Bisiknya. Nyaris tidak terdengar. Benar, Bu, kata Pak Rudi, meletakkan kertas itu di meja teras agar yang lain bisa melihat. Menurut ilmu pengetahuan, tidak satu pun dari mereka yang adalah orang tua kandung Aldi. Semua klaim mereka adalah kebohongan. Kerumunan itu akhirnya meledak. Bohong? Semua mereka pembohong. Lalu siapa sebenarnya Aldi? Untuk apa mereka berbohong seperti itu? Pak Darmo mendekati Pak Rudi. Apakah laboratoriumnya yakin? Pak, tidak mungkin semua negatif. Mungkin ada kesalahan sampel. Saya sudah tanya hal yang sama, Pak Darmo. Mereka bilang, prosedur dilakukan dengan sangat hati-hati. Sampel tidak tertukar. Hasilnya sangat jelas. Keempat orang itu bukan keluarga Aldi. Kebingungan yang amat sangat menyergap semua orang. Jika mereka bukan orang tuanya, lalu mengapa mereka begitu bersikeras? Mengapa mereka mau menghabiskan waktu, tenaga, dan mungkin uang untuk sebuah kebohongan? Ibu Siti perlahan mendekati kertas itu. Matanya menyisir setiap huruf, berusaha memahami kata-kata ilmiah yang tercetak di sana. Perasaannya campur aduk. Ada kelegaan yang begitu besar karena tidak akan kehilangan Aldi, tetapi juga ada kemarahan karena telah dibohongi dan dipermainkan. Dan yang paling besar adalah kebingungan terhadap misteri yang semakin dalam. Jadi Aldi tetap di sini? Tanyanya pada Pak Rudi, masih tidak percaya. Untuk saat ini, ya, Bu Siti. Statusnya masih sama. Anak yang ditemukan dan dalam asuhanmu sementara, jawab Pak Rudi. Tapi ini justru membuka pertanyaan yang lebih besar. Siapa Aldi sebenarnya? Dan yang lebih penting, mengapa orang-orang kaya itu begitu ingin mengaku sebagai orang tuanya? Pertanyaan itu menggantung di udara, lebih berat dari sebelumnya. Jawaban dari tes DNA bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah misteri yang jauh lebih gelap dan lebih berbahaya. Mereka tidak lagi berurusan dengan klaim kekeluargaan, tetapi dengan motif tersembunyi yang samar dan mengancam. Dan ancaman itu tertuju pada seorang bayi berusia 5 bulan yang sedang tidur dengan nyenyak, tidak menyadari bahwa hidupnya adalah pusat dari badai yang semakin besar. Kebenaran yang terungkap dari selembar kertas hasil tes DNA itu menggantung di udara balai desa seperti kabut tebal yang tak kunjung sirna. Suasana hening yang awalnya dipenuhi kelegaan, perlahan berubah menjadi kebingungan kolektif yang mendalam. Wajah-wajah warga yang semula lega kini berkerut, mencerna implikasi dari sebuah fakta yang tak terpikirkan. 4 orang dari dunia yang berbeda, dengan cerita yang berbeda, ternyata sama-sama berbohong. Jadi, mereka semua bukan, gumam Ibu Lastri, memecahkan kesunyian. Lalu untuk apa semua drama air mata dan kemarahan itu? Itu yang harus kita cari tahu, jawab Pak Rudi, suaranya tegas namun penuh kelelahan. Ia memandang berkas hasil DNA itu seolah-olah kertas itu bisa memberikan jawaban lebih. Mereka pasti punya alasan. Alasan yang cukup kuat untuk memaksa mereka melakukan sandiwara seperti itu. Pak Darmo, yang sejak tadi diam dengan mata tajamnya, perlahan mendekati pusat ruangan. Alasannya pasti ada pada Aldi sendiri, ujarnya, suaranya rendah namun terdengar jelas oleh semua orang. Semua mata tertuju padanya. Mereka tidak memperebutkan seorang bayi biasa. Mereka memperebutkan sesuatu yang ada pada Aldi. Sesuatu yang sangat berharga. Sebelum ada yang sempat menanggapi, suara mesin yang familiar memecah konsentrasi mereka. SUV hitam Hendra kembali memasuki desa, melaju perlahan menuju balai desa. Kali ini, tidak ada kesombongan dalam lajunya. Mobil itu berhenti, dan Hendra turun sendiri,
tanpa sopir atau pengacaranya. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak suram dan lesu. Ia melangkah masuk ke balai desa, menyadari puluhan pasang mata yang menatapnya dengan campuran kemarahan dan tanya. Dia tidak menunggu disambut. "Saya tahu hasilnya," ucapnya langsung, suaranya datar, tanpa emosi. "Dan saya datang untuk menjelaskan." Suasana langsung memanas. Beberapa warga maju selangkah, namun dihentikan oleh lambaian tangan Pak Rudi. "Jelaskan apa, Pak Hendra?" tanya Pak Rudi, mencoba tetap tenang. "Jelaskan bagaimana Anda dan yang lain bisa begitu lancang berbohong kepada kami, mempermainkan perasaan seorang ibu dan seluruh desa." Hendra menarik napas dalam, menatap lantai sejenak sebelum akhirnya menatap langsung ke arah Aldi yang masih dalam pelukan Ibu Siti. Ada bayangan penyesalan yang sangat dalam di matanya, sesuatu yang tampak nyata, berbeda dengan sandiwaranya sebelumnya. "Kami tidak bermaksud mempermainkan," katanya, perlahan. "Kami hanya ingin mendapatkan hak asuhnya." "Hak asuh?" sergah Pak Darmo, tidak mampu menahan diri. "Dengan berbohong? Dengan pura-pura menjadi orang tuanya? Itu namanya bukan mencari hak asuh, Pak. Itu namanya mau menculik." Tekanan dari Pak Darmo dan tatapan warga yang mulai menyala-nyala membuat Hendra terpojok. Dia mengusap wajahnya, menunjukkan kelelahan mental yang sesungguhnya. Baik." Akhirnya ia membentak, menyerah. "Kami berbohong. Kami semua berbohong. Tono dan Diana, Maya, bahkan saya. Kami bukan orang tua kandungnya." Pengakuan itu disambut dengan desisan marah dari warga. Ibu Siti memeluk Aldi lebih erat. "Lalu untuk apa?" teriak Pak Rudi, kini juga kehilangan kesabaran. Hendra memandangi Aldi sekali lagi, dan kali ini ada sesuatu yang lain dalam pandangannya. Bukan lagi kalkulasi, tetapi semacam rasa kagum dan hormat yang aneh. "Karena bayi itu," katanya, suaranya bergetar hampir seperti bisikan, tetapi terdengar oleh semua orang yang terdiam. "Bukan bayi biasa." Dia berhenti, mengumpulkan keberanian. Bayi itu adalah ahli waris tunggal dari mendiang konglomerat William Tanuwijaya. Diam, lebih hening dari sebelumnya. Bahkan suara jangkrik di luar seakan terhenti. William Tanuwijaya. Nama itu begitu besar, seperti raksasa yang hanya ada di televisi dan koran. Seorang konglomerat legendaris yang baru saja meninggal dunia 3 bulan lalu dan meninggalkan imperium bisnis yang tak ternilai. "Apa?" Pak Rudi adalah yang pertama bisa bersuara, tapi hanya bisa mengucapkan satu kata. "Benar." Hendra mengangguk, kini lebih lancar. William, almarhum, memiliki seorang putra dari pernikahan rahasia. Seorang putra yang dirahasiakan dari publik, bahkan dari sebagian besar keluarganya sendiri. Dalam wasiatnya, yang baru dibuka setelah pemakamannya, seluruh kekayaannya, yang nilainya triliunan rupiah, diwariskan kepada putra satu-satunya itu. Dia menunjuk ke arah Aldi. Dan kami semua yakin, bayi itu adalah putra yang dimaksud. William pernah bercerita secara tidak langsung kepada beberapa orang terdekatnya tentang anaknya, tentang tanda lahirnya. Semuanya cocok. Warga desa masih terdiam, tidak mampu mencerna informasi yang begitu fantastis. Seorang bayi triliunan? Di desa mereka? Di pelukan Ibu Siti? Lalu mengapa kalian semua mengaku sebagai orang tuanya? Tanya Ibu Siti, suaranya lirih, hampir tidak percaya. Karena wasiatnya juga menyatakan bahwa kekayaan itu akan dikelola oleh wali sah anak tersebut sampai ia dewasa. Jawab Hendra, terbuka sekarang. Siapapun yang berhasil menjadi walinya, dialah yang akan mengendalikan kekayaan itu selama bertahun-tahun. Itu adalah kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar. Ia menunduk, malu. Saya adalah keponakan William. Saya pikir, saya yang paling berhak. Tono adalah rekan bisnisnya yang merasa berjasa. Maya adalah salah satu yang kami bayar untuk memainkan peran ibu kandung jika diperlukan. Pengakuan pahit itu menggantung di udara. Semua sandiwara, air mata, dan kemarahan ternyata bermuara pada hal yang paling duniawi, uang dan kekuasaan. Aldi bukan lagi seorang bayi yang dicintai, tetapi sebuah objek, sebuah kunci menuju kekayaan yang tak terbayangkan.
Pak Darmo menggeleng-gelengkan kepala, wajahnya muak. Jadi, kalian semua hanya melihatnya sebagai tiket kekayaan? Tidak peduli dengan perasaannya? Tidak peduli dengan kasih sayang yang seharusnya ia dapat? Hendra tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Tidak berani menatap mata para warga desa yang sekarang memandangnya dengan penghinaan. Kebenaran itu lebih pahit dari yang bisa dibayangkan siapapun. Desa Seruni tidak hanya menemukan seorang bayi, tetapi mereka telah terjebak dalam pusaran keserakahan orang-orang kota yang tidak mengenal batas. Dan Aldi, bayi mereka, ternyata adalah pusat dari badai itu. Pengakuan Hendra bagai mengguncang fondasi kesadaran setiap orang yang hadir di balai desa. Udara yang semula dipenuhi kebingungan kini berganti menjadi kemuakan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Triliunan rupiah. Warisan. Seorang konglomerat legendaris. Kata-kata itu begitu besar, begitu asing, dan begitu tidak nyata bagi warga desa Seruni yang hidupnya sederhana. Mereka memandang Aldi, yang sekarang sedang asyik memainkan jari-jari mungilnya, tidak menyadari bahwa dirinya adalah pusat dari sebuah badai keserakahan yang begitu masif. Jadi, hanya karena uang, suara Ibu Siti terdengar lirih, pecah, dipenuhi dengan kekecewaan yang dalam. Dia memandang Hendra seolah melihat makhluk dari dunia lain. Kalian mau mengambilnya, membohongi kami, hanya untuk menguasai uang yang bahkan bukan hak kalian. Tangannya tanpa sadar semakin erat memeluk Aldi, seolah melindunginya dari niat jahat yang kini terungkap jelas. Hendra tidak bisa menatapnya. Dia menunduk. Wajahnya memerah oleh rasa malu yang akhirnya menembus lapisan kesombongannya. Ini bukan sekadar uang, Bu. Ini tentang kekuasaan. Tentang melanjutkan legasi William. Kami pikir, kami bisa melakukannya lebih baik. Alasannya terdengar hampa bahkan di telinganya sendiri. Legasi? Sergah Pak Darmo. Kali ini tidak bisa menahan amarahnya. Langkahnya mendekati Hendra dengan ancaman yang nyata, membuat pria kota itu tidak sadar mundur selangkah. Legasi seorang ayah adalah merawat anaknya dengan kasih sayang. Bukan menjadikannya boneka dalam perang-perangan bisnis kotor orang dewasa. Kalian tidak punya moral, tidak punya hati nurani. Teriakan Pak Darmo seakan mewakili amarah seluruh warga desa. Gumaman kemarahan mulai bergemuruh. Tatapan tajam diarahkan kepada Hendra yang kini terpojok. Pak Rudi, meski sama marahnya, berusaha tetap menjadi suara nalar. Tenang. Semua tenang. Serunya, membentangkan tangannya. Dia lalu menatap Hendra dengan pandangan yang membeku. Pak Hendra, Anda sudah mengaku. Sekarang, kami butuh jawaban yang lebih jelas. Siapa sebenarnya Aldi? Jika Anda bukan orang tuanya, lalu siapa? Dan yang paling penting, bagaimana dia bisa sampai dibuang di desa kami? Hendra menarik napas dalam, menyadari bahwa ia telah kehilangan semua kendali dan kredibilitas. Seperti yang saya katakan, kami yakin dia adalah putra kandung William Tanuwijaya. Tapi, kami tidak tahu dengan pasti siapa ibunya. William sangat tertutup tentang hal itu. Yang kami tahu, ada seorang pengasuh, seorang wanita bernama Sari, yang ditugaskan merawat bayi itu di sebuah rumah yang dirahasiakan. Ia berhenti, memilih kata-katanya. Saat William meninggal, wasiatnya dibuka. Keluarga dan rekan bisnis, termasuk saya dan Tono, baru tahu tentang keberadaan anak itu. Kami semua berusaha mencarinya. Tapi ketika kami sampai di rumah itu, Sari dan bayi itu sudah menghilang. Tidak ada jejak. Lalu bagaimana dia bisa ada di sini? Desak Pak Rudi. Itu yang tidak kami tahu pasti, jawab Hendra, jujur untuk pertama kalinya. Kami hanya mendapat informasi dari seorang supir yang melintas bahwa ada bayi ditemukan di sini. Deskripsi waktunya dan bayinya cocok. Kami berasumsi Sari, si pengasuh, yang membawanya ke sini dan mungkin membuangnya. Asumsi? Potong Pak Darmo tajam. Mengapa dia membuangnya? Jika dia pengasuhnya, mengapa tidak menyerahkan saja kepada keluarga? Hendra mengangkat bahu, tampak benar-benar tidak tahu. Mungkin dia takut. Mungkin dia ingin menjauhkan bayi itu dari kami. Atau mungkin ada motif lain. Saya tidak tahu. Yang jelas, sejak kami tahu bayi itu ada di sini, kami semua berusaha menjadi yang pertama menguasainya.
Penjelasan itu justru membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Siapa Sari? Mengapa dia membuang Aldi? Apakah dia bertindak sendiri atau atas perintah seseorang? Apakah ada bahaya lain yang mengintai Aldi? Ibu Siti merasa darahnya menjadi dingin. Jadi mungkin saja orang yang membuangnya bukan tidak menginginkannya, tetapi sedang melindunginya, bisiknya. Pemikiran itu memberikan sudut pandang yang sama sekali baru pada misteri ini. Bisa jadi, gumam Pak Rudi, wajahnya serius. Dan jika itu benar, maka orang-orang yang dia hindari adalah orang-orang seperti Anda, Pak Hendra. Tatapannya pada Hendra penuh dengan tuduhan. Hendra tidak menyangkal. Dia hanya diam. Dan sekarang, dengan semua ini, lanjut Pak Rudi, suaranya menjadi berat. Desa kami tidak lagi aman. Kalian semua tahu Aldi ada di sini. Dan kami tidak tahu siapa lagi yang akan datang, atau apa yang akan mereka lakukan untuk mendapatkannya. Kenyataan pahit itu mulai menyergap semua orang. Penemuan bayi itu bukan lagi sekadar masalah sosial, tetapi telah berubah menjadi krisis keamanan. Desa mereka yang tenang telah menjadi medan perang para konglomerat serakah. Apa yang harus kita lakukan, Pak Rudi? Tanya seorang warga, suaranya cemas. Pak Rudi memandang Hendra. Pertama, Anda dan semua pengklaim lainnya harus meninggalkan desa kami sekarang, dan sampaikan pada mereka bahwa kami akan melibatkan polisi dan pihak berwenang untuk menyelidiki ini lebih lanjut. Aldi akan tetap di sini, dilindungi oleh kami, sampai ada kejelasan hukum yang benar-benar bersih. Hendra mengangguk pelan, tidak memiliki pilihan lain. Dia berbalik dan berjalan keluar dari balai desa dengan langkah gontai, meninggalkan warga desa yang diliputi oleh sebuah misteri yang jauh lebih gelap dan mengancam daripada yang pernah mereka bayangkan. Mereka tidak hanya harus melindungi Aldi dari orang-orang yang ingin memilikinya, tetapi sekarang juga harus menyelami sebuah misteri yang melibatkan kekuatan besar, uang, dan kekuasaan, di mana seorang bayi tak berdosa adalah taruhannya. Kedamaian yang biasanya menyelimuti malam di desa Seruni telah tercabik oleh pengakuan pahit Hendra. Setelah pria itu pergi dengan mobil mewahnya, meninggalkan desa dalam kegelisahan yang mendalam, suasana tegang masih menggantung di udara. Warga tidak langsung bubar. Mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, membicarakan dengan suara rendah tentang triliunan rupiah, tentang William Tanuwijaya, dan tentang ancaman yang kini membayangi bayi mereka, Aldi. Pak Rudi, dengan wajah muram, segera memerintahkan beberapa pemuda untuk berjaga di pintu-pintu masuk desa. Tolong, awasi setiap orang asing yang masuk. Laporkan langsung ke saya atau Pak Darmo. Pesannya, suaranya berat oleh tanggung jawab yang tiba-tiba menjadi begitu besar. Ibu Siti, dengan Aldi yang sudah tertidur lelap di gendongannya, dipulangkan oleh Pak Darmo dan beberapa ibu-ibu lainnya. Rumahnya yang sederhana, yang biasanya terasa aman dan nyaman, kini terasa seperti benteng yang terkepung. Kau tidak boleh sendirian malam ini, Bu Siti, kata Pak Darmo, matanya scanning sekeliling rumah dengan waspada. Saya akan jaga di teras. Beberapa pemuda juga akan berjaga bergiliran. Iya, terima kasih, Pak Darmo, jawab Ibu Siti, suaranya masih gemetar. Dia memasukkan Aldi ke dalam boks kayu sederhana di kamarnya, meninabobokan bayi itu dengan lagu pengantar tidur yang nadanya tidak karuan akibat kegelisahannya. Malam semakin larut. Desa perlahan-lahan terlelap, tetapi tidak dengan para penjaga. Pak Darmo duduk di bangku kayu di teras Ibu Siti, ditemani secangkir kopi pahit dan senter besar. Pikirannya menerawang, mencoba memecahkan teka-teki Aldi. Siapa ibunya? Mengapa Sari si pengasuh membuangnya di sini? Apakah ada bahaya lain yang mengintai? Sekitar pukul 2 pagi, ketika kabut malam mulai turun dan membuat pandangan menjadi terbatas, telinga Pak Darmo yang tajam menangkap suara yang tidak biasa. Bukan suara jangkrik atau kodok, tetapi suara gesekan ringan, seperti kain yang menyapu semak-semak di samping rumah Ibu Siti. Dia langsung siaga. Dengan perlahan, ia bangkit dari tempat duduknya, meraih golok kecil yang selalu ia bawa, dan mematikan senternya. Matanya menembus kegelapan, berusaha menangkap gerakan apapun. Lalu, ia melihatnya. Dua bayangan gelap merayap dari balik pagar bambu, bergerak dengan hati-hati menuju jendela kamar Ibu Siti. Mereka bergerak cepat, profesional, tidak seperti orang desa. Siapa itu? Teriak Pak Darmo.
Suaranya menggelegar memecah kesunyian malam. Dua bayangan itu kaget, berhenti sejenak. Namun, alih-alih kabur, salah satunya justru berbalik dan menerjang Pak Darmo dengan cepat. Dalam cahaya bulan yang redup, Pak Darmo melihat kilatan sesuatu yang logam di tangan orang itu. "Warga, bangun! Ada penyusup!" teriak Pak Darmo sekuat tenaga sambil menghindari sergapan orang pertama. Teriakannya membangunkan seluruh lingkungan. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Suara orang berteriak dan langkah kaki berlarian mulai terdengar. Orang kedua, yang lebih dekat ke jendela, tampak panik. "Cepatan, ambil bayinya," desisnya pada rekannya. Mendengar kata "bayi", amarah Pak Darmo meluap. Dengan kekuatan yang tidak ia sadari, ia mendorong orang yang sedang menyerangnya itu hingga terjatuh. "Jangan dek-dek anak itu!" ia meraung, menerjang ke arah orang kedua yang sudah berusaha membuka jendela kamar Ibu Siti. Di dalam, Ibu Siti terbangun oleh teriakan dan keributan. Hatinya langsung berdesir. Ia melihat ke arah jendela dan melihat bayangan orang asing berusaha membukanya. Dengan refleks, ia menyambar Aldi yang terbangun dan menangis ketakutan dari boksnya, lalu berlari ke sudut kamar yang paling gelap, berjongkok, dan melindungi Aldi dengan seluruh tubuhnya. "Pergi! Pergi dari sini!" teriaknya, suaranya parau oleh ketakutan. Pintu rumah depan dihantam berulang kali dari luar. "Buka! Buka pintu!" teriak suara orang yang berusaha masuk. Untungnya, bantuan sudah datang. Beberapa pemuda desa yang berjaga, dipimpin oleh anak muda yang gesit bernama Joko, sudah sampai di depan rumah. Mereka membawa tongkat dan lampu senter. "Serang! Usir mereka!" teriak Joko. Dua penyusup itu, yang kini terjepit antara Pak Darmo di satu sisi dan para pemuda di sisi lain, melihat situasi sudah tidak menguntungkan. Orang yang sempat berusaha membuka jendela melemparkan sesuatu ke arah para pemuda, sebuah benda kecil yang berkilauan di udara, sebelum akhirnya melompati pagar dan menghilang ke dalam kegelapan. "Jangan kejar, jaga Ibu Siti," perintah Pak Darmo, lebih khawatir pada keselamatan Aldi. Para pemuda memeriksa sekeliling, memastikan tidak ada ancaman lain. Joko mengambil benda yang dilempar tadi. Itu adalah sebuah kunci mobil rental, dengan nomor dan merek rental yang masih tertera. Pak Rudi, yang sudah sampai di tempat kejadian dengan napas terengah-engah, mengambil kunci itu. Ini bukti," katanya, memegang kunci itu erat-erat. "Kita harus serahkan ini pada polisi." Ibu Siti akhirnya keluar dari kamarnya, masih menggigil, masih memeluk Aldi erat-erat. Air matanya mengalir deras. Mereka mau menculik Aldi. Mereka mau mengambilnya dari saya. Isaknya. Pak Darmo mendekatinya. Wajahnya penuh dengan amarah dan keprihatinan. "Sudah, Bu. Sudah lewat. Mereka kabur. Tapi ini peringatan untuk kita semua." Ia menatap Pak Rudi dan warga yang sudah berkumpul. Kata Hendra benar. Ada banyak orang yang menginginkan Aldi, dan mereka tidak akan segan menggunakan cara kotor. Pak Rudi mengangguk. Wajahnya keras. "Besok pagi, saya akan lapor ke polisi. Tidak bisa ditunda lagi. Dan mulai malam ini, penjagaan akan kita perketat. Setiap rumah harus waspada. Aldi bukan lagi hanya urusan Ibu Siti, tapi urusan seluruh desa Seruni." Malam itu, tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Setiap suara, setiap derit, membuat jantung berdebar. Upaya penculikan itu telah mengubah segalanya. Ancaman itu nyata, dan mereka semua menyadari bahwa mereka sedang berperang melawan kekuatan yang tidak mereka kenal, demi melindungi seorang bayi yang tidak tahu apa-apa, tapi yang nasibnya telah terikat dengan harta yang bisa membuat orang lain kehilangan kemanusiaannya. Fajar menyingsing di desa Seruni dengan nuansa yang sama sekali berbeda. Kabut pagi yang biasanya membawa kedamaian, kini terasa menyelimuti desa dengan kecemasan yang pekat. Bekas-bekas kehadiran para penyusup malam itu, jejak kaki di tanah lembab dekat jendela, pagar bambu yang rusak akibat injakan, adalah pengingat nyata bahwa ancaman itu tidak hanya omongan. Warga berkumpul di warung kopi, bukan untuk bercengkerama, tetapi untuk berbagi kekhawatiran dan mengatur sistem ronda yang lebih ketat. Pak Rudi, dengan mata berkantung akibat kurang tidur, sudah bersiap untuk berangkat ke kota.
Kunci mobil rental yang ditemukan Joko terbungkus rapat dalam plastik di sakunya, sebuah bukti penting yang akan diserahkannya kepada polisi. Namun, sebelum ia pergi, sebuah telepon dari kantor polisi setempat membuatnya terkesiap. Kepala Desa Rudi, ini Sersan Anton dari Polsek Kalibening. Suara di seberang telepon terdengar resmi namun sedikit terburu-buru. Kami mendapat informasi dari kolega di Polda mengenai laporan orang hilang yang cocok dengan deskripsi bayi di desa Anda. Bisa kami datang untuk konfirmasi? Dalam waktu kurang dari 1 jam, sebuah mobil polisi berwarna hitam putih sudah parkir di depan balai desa. 2 orang polisi berseragam lengkap, Sersan Anton dan Bribtu Bayu, disambut oleh Pak Rudi, Pak Darmo, dan beberapa perwakilan warga. Ibu Siti juga hadir, dengan Aldi dalam gendongan, wajahnya masih pucat oleh kejadian malam. Terima kasih atas respon cepatnya, Pak. Kata Pak Rudi sambil menjabat tangan Sersan Anton. Kami yang berterima kasih, Pak Desa. Ini berhubungan dengan kasus yang cukup besar, jawab Sersan Anton, matanya langsung tertarik pada Aldi. Bisa kami lihat bayinya lebih dekat? Ibu Siti maju perlahan, membuka selimut Aldi sedikit. Bayi itu memandangi seragam polisi dengan rasa ingin tahu, tanpa rasa takut. Deskripsinya cocok, gumam Bribtu Bayu, sambil mencatat sesuatu di buku notesnya. Usia sekitar 5 bulan, laki-laki, memiliki tahi lalat kecil di alis kanan. Warga yang hadir saling pandang. Itu adalah detail yang tidak pernah mereka ungkapkan kepada siapapun, bahkan kepada Hendra sekalipun. Bagaimana bapak-bapak bisa tahu? Tanya Pak Darmo, heran. Sersan Anton menarik napas. Kami dapat laporan dari keluarga besar almarhum William Tanuwijaya. Mereka melaporkan hilangnya seorang bayi, putra sah almarhum, bersama dengan pengasuhnya, seorang wanita bernama Sari, sekitar 2 bulan yang lalu. Nama, Sari, membuat semua orang terkesiap. Itu nama yang disebutkan Hendra, pengasuhnya. Sari? Ulang Ibu Siti, pelan. Benar, sambung Bribtu Bayu. Dari investigasi awal, Sari bukanlah penculik. Sebaliknya, kami memiliki alasan untuk percaya bahwa dia justru sedang menyelamatkan bayi ini. Penegasan itu bagai petir di siang hari. Semua orang ternganga. Menyelamatkan. Pak Rudi tidak percaya. Dari apa? Dari keluarga almarhum sendiri, jawab Sersan Anton dengan suara rendah. Wasiat William Tanuwijaya sangat jelas. Seluruh hartanya untuk putra kandungnya. Namun, wasiat itu juga menimbulkan persaingan tidak sehat di kalangan keluarga. Ada indikasi bahwa beberapa pihak yang merasa lebih berhak berencana untuk menyingkirkan bayi itu agar warisan bisa dibagi sesuai dengan keinginan mereka. Udara di balai desa seakan habis. Ibu Siti secara refleks menutup telinga Aldi, seolah tidak ingin bayi itu mendengar keburukan dunia yang mengelilinginya. Jadi, Sari, si pengasuh, mengetahui rencana jahat itu? Tanya Pak Darmo, mencoba menyusun puzzle. Tepat, kata Bribtu Bayu. Dia adalah pengasuh kepercayaan William. Menurut keterangan beberapa pelayan, dia mendengar percakapan mencurigakan tentang menghilangkan masalah warisan. Dia ketakutan, dan untuk menyelamatkan bayi itu, dia membawanya kabur. Kami menduga, dia sengaja membuang bayi ini di desa Anda, karena mendengar reputasi desa Seruni yang terkenal dengan masyarakatnya yang baik dan peduli. Dia mungkin berharap, bayi ini akan ditemukan dan dirawat dengan aman, jauh dari kejaran keluarga yang ingin mencelakakannya. Cerita itu begitu mencengangkan. Sari bukanlah penjahat, tetapi pahlawan. Dia membuang Aldi bukan karena tidak menginginkannya, tetapi justru karena cinta dan dedikasinya yang luar biasa untuk melindunginya. Lalu, di mana Sari sekarang? Tanya Ibu Siti. Suaranya bergetar oleh emosi yang campur aduk, rasa terima kasih, iba, dan kekaguman. Sersan Anton menggeleng. Itu yang belum kami tahu. Setelah membuang bayi itu, dia menghilang tanpa jejak. Kami masih mencarinya. Kemungkinan, dia masih bersembunyi, takut akan dibunuh karena dianggap tahu terlalu banyak. Kebenaran itu begitu pahit, tetapi juga memberikan kejelasan. Semua tindakan aneh seputar Aldi akhirnya memiliki alasan. Sandiwara Tono, Diana, Hendra, dan Maya adalah bagian dari perebutan warisan.
Upaya penculikan malam itu mungkin adalah bagian dari rencana menyingkirkan masalah yang disebutkan polisi. Jadi, Aldi benar-benar dalam bahaya? Bisik Ibu Siti, memeluk Aldi lebih erat, ketakutan. Ya, Bu, jawab Sersan Anton dengan jujur. Tapi sekarang dengan laporan resmi dan perhatian dari pihak kami akan meningkatkan pengamanan. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak berwenang yang lebih tinggi. Yang penting, bayi ini harus tetap aman di sini, dijaga oleh warga, sementara kami menyelidiki lebih lanjut dan mencari Sari untuk mendapatkan keterangan lengkap. Kedatangan polisi bukanlah akhir, tetapi awal dari sebuah perlindungan yang lebih formal. Misteri mulai terungkap, tetapi bahaya belum berakhir. Aldi adalah seorang bayi yang dicintai ayahnya, tetapi juga dibenci oleh keluarganya sendiri. Dan Desa Seruni, dengan segala kesederhanaannya, kini menjadi benteng terakhir bagi seorang ahli waris yang tidak tahu apa-apa. Kehadiran polisi dan terungkapnya motif sebenarnya di balik kehadiran para pengklaim sebelumnya sempat memberikan rasa lega sesaat pada warga Desa Seruni. Setidaknya, sekarang mereka tahu musuh yang mereka hadapi, keserakahan dan niat jahat dari keluarga yang seharusnya melindungi Aldi. Namun, rasa lega itu tidak berlangsung lama. 3 hari setelah kunjungan polisi, sebuah mobil van hitam yang mewah dan berkapasitas besar meluncur perlahan masuk ke Desa Seruni. Mobil itu tidak berdebu seperti mobil-mobil sebelumnya. Ia berkilauan, seolah baru saja dicuci, dan bergerak dengan aura wibawa yang membuat anak-anak yang sedang bermain di jalan langsung menepi dan diam. Mobil itu berhenti tepat di depan kantor kepala desa. Dari dalamnya, turunlah 3 orang. Seorang pria tua yang rambutnya telah memutih seluruhnya, tetapi berpenampilan sangat rapi dengan setelan safari dan tongkat kayu yang gagangnya diukir halus. Di sampingnya, seorang wanita setengah baya dengan kacamata berlensa tebal dan ekspresi wajah yang dingin dan kalkulatif. Yang ketiga adalah seorang pria muda yang membawa tas besar berisi peralatan medis, seorang dokter. Mereka tidak terburu-buru. Mereka berdiri sejenak, memandang sekeliling desa dengan pandangan yang bukan saja tidak tertarik, tetapi hampir merendahkan, seolah mereka sedang menginjakan kaki di planet yang asing. Pak Rudi, yang sudah dihubungi oleh warga yang waspada, sudah menunggu di depan kantornya. Pak Darmo berdiri di sampingnya, kedua tangan terkepal di samping tubuh. "Selamat pagi," sapa pria tua itu. Suaranya halus namun penuh dengan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan. "Saya Edward Tanuwijaya, saudara kandung mendiang William." Ia tidak menjabat tangan. "Ini keponakan saya, Clara, dan dokter keluarga kami, Dr. Arif." Pak Rudi mengangguk, tidak terkesan oleh penampilan mereka. "Selamat pagi. Saya Kepala Desa Rudi. Ada yang bisa saya bantu?" Edward tidak langsung menjawab. Matanya yang tajam menyapu lingkungan sekitar sebelum akhirnya berhenti pada Pak Darmo. "Kami datang mengenai bayi yang ditemukan di sini. Bayi yang diduga adalah putra William. Namanya Aldi," sahut Pak Darmo dengan tegas, menekankan bahwa bayi itu memiliki identitas, bukan sekadar bayi. Clara, wanita dengan kacamata tebal itu, menyeringai kecil. "Aldi, nama yang kampungan." Ucapannya begitu sinis, membuat Pak Darmo mengeraskan pegangan pada golok kecil di pinggangnya. "Kami di sini bukan untuk mengklaim atau memohon, Kepala Desa," ujar Edward, melanjutkan dengan suara datar. "Kami di sini untuk memastikan keluarga besar Tanuwijaya perlu memverifikasi kebenaran bahwa bayi itu memang adalah darah daging William sebelum langkah lebih lanjut diambil." "Memverifikasi? Dengan cara apa?" tanya Pak Rudi, waspada. "Dr. Arif di sini akan memeriksa bayi tersebut," jelas Edward. "William, adik saya, pernah bercerita tentang sebuah tanda lahir khusus yang dimiliki putranya. Sebuah tanda yang sangat langka, di punggung, berbentuk seperti bulan sabit. Jika bayi itu memilikinya, maka itu akan menjadi bukti yang kuat." Permintaan itu terdengar masuk akal, tetapi nada bicara mereka dan aura superioritas yang mereka pancarkan membuatnya terasa seperti sebuah interogasi, bukan permohonan. "Dan jika ternyata dia memang keponakan kami," sambung Clara, dengan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya, "keluarga tentu akan mengambil alih. Seorang anak Tanuwijaya tidak layak dibesarkan di tempat seperti ini." Tatapannya pada sekeliling desa meninggalkan makna yang tidak perlu diucapkan.
Kemarahan mulai mendidih di dalam dada Pak Darmo. Tempat seperti apa, Nyonya? Hardiknya tidak mampu menahan diri. Tempat yang merawatnya dengan tulus? Tempat yang melindunginya dari orang-orang yang ingin mencelakakannya? Edward mengangkat alis, terkejut oleh keberanian seorang petani biasa. Kami tidak bermaksud menyinggung. Kami hanya berbicara tentang standar hidup, tentang pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang layak. Hal-hal yang tidak bisa diberikan oleh desa terpencil ini. Hal-hal yang juga tidak bisa dibeli dengan uang, Tuan, balas Pak Rudi dengan tenang yang berbahaya. Tapi kami mengerti maksud Anda. Anda ingin memeriksa tanda lahirnya. Itu bisa diatur. Tapi dengan satu syarat. Pemeriksaan dilakukan di sini, di balai desa, disaksikan oleh saya, Pak Darmo, dan Ibu Siti, pengasuhnya. Dan jika tanda itu ada, itu tidak berarti Anda langsung bisa membawanya. Itu hanya berarti kita semua tahu siapa dia. Keputusan tentang perwalian akan diserahkan kepada pengadilan. Edward dan Clara saling pandang. Mereka jelas tidak menyukai syarat itu, tetapi mereka juga tidak punya pilihan. Baik. Akhirnya Edward menyetujui dengan enggan. Panggil bayi itu. Ibu Siti dipanggil. Dengan wajah tegang, ia membawa Aldi yang sedang tertidur. Dr. Arif, yang selama ini diam, mendekat dengan lampu senter kecil dan kamera. Mohon dibaringkan dan buka baju bagian belakangnya, pinta Dr. Arif dengan sopan, satu-satunya yang bersikap profesional. Dengan hati-hati, Ibu Siti membaringkan Aldi di atas meja yang sudah dialasi selimut dan membuka baju tidurnya. Punggung bayi yang mungil dan halus terbuka. Dr. Arif menyinari dengan lampu senter. Matanya menyisir setiap inci kulit. Semua orang menahan napas. Edward dan Clara bersandar sedikit ke depan. Wajah mereka untuk pertama kalinya menunjukkan emosi, antisipasi dan ketegangan. Lalu, Dr. Arif berhenti. Jarinya menunjuk ke sebuah area tepat di atas tulang ekor Aldi. Di sana, samar-samar tetapi jelas, terdapat sebuah tanda lahir berwarna merah muda yang berbentuk seperti bulan sabit, persis seperti yang dideskripsikan. Ada, ucap Dr. Arif pendek, tanda lahir bulan sabit. Sangat langka. Ibu Siti terkesiap. Selama ini ia merawat Aldi. Ia tidak pernah memperhatikan tanda itu. Edward mengeluarkan napas yang selama ini ditahannya. Clara mengangguk pelan. Sebuah kepuasan aneh di matanya. Sudah dipastikan, maka, ucap Edward, suaranya kini lebih berat. Bayi ini adalah Arthur Tanuwijaya, putra dan ahli waris sah William Tanuwijaya. Pengumuman itu terasa seperti vonis bagi Ibu Siti. Ia cepat-cepat mengenakan kembali baju Aldi dan mengangkatnya, memeluknya erat, seolah takut akan diambil seketika itu juga. Seperti yang sudah disepakati, intervensi Pak Rudi cepat, pemeriksaan selesai. Anda sudah mendapatkan verifikasi Anda. Sekarang, kami tunggu keputusan pengadilan. Edward memandangi Pak Rudi untuk beberapa saat. Matanya seperti menimbang-nimbang. Kepala desa, Anda dan warga desa ini mungkin berpikir sedang melakukan hal yang mulia. Tapi ingat, Anda sedang menahan seorang anak dari haknya, hak atas nama besarnya, warisannya, dan masa depannya. Itu bukan tindakan tanpa konsekuensi. Itu bukan ucapan terima kasih. Itu adalah ancaman yang halus. Dengan itu, keluarga Tanuwijaya itu berpaling dan masuk kembali ke dalam van mereka. Mereka pergi dengan tenang, tetapi meninggalkan aura ancaman yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan dan sandiwara para pengklaim sebelumnya. Mereka adalah lawan yang berbeda, dingin, sabar, dan sangat berbahaya. Dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka anggap sebagai hak mereka. Setelah kepergian keluarga Tanuwijaya yang meninggalkan ancaman halus namun menusuk, balai desa kembali sunyi. Sunyi yang berbeda, bukan sunyi lega, tetapi sunyi yang dipenuhi oleh realitas pahit yang baru saja terungkap. Di atas meja, bekas-bekas pemeriksaan masih ada, selimut alas, lampu senter kecil Dr. Arif yang tertinggal, dan udara yang masih terasa kaku oleh ketegangan. Ibu Siti masih berdiri di sana, memeluk Aldi erat-erat. Bayi itu kini sudah terbangun, mengoceh ringan tanpa menyadari betapa berharganya tanda lahir kecil di punggungnya. Air mata diam-diam mengalir di pipi Ibu Siti, bukan lagi air mata ketakutan, tetapi air mata kesedihan yang mendalam.
Sesuatu yang sangat pribadi dan murni darinya, yaitu Aldi, kini telah menjadi milik publik, menjadi objek verifikasi, diklaim oleh nama besar yang ia bahkan tidak pernah dengar sebelumnya. Arthur Tanuwijaya, bisiknya, mencoba nama itu di lidahnya. Terasa asing, berat, dan tidak cocok dengan bayi montok yang sedang menggenggam jarinya. Dia adalah Aldi. Hanya Aldi. Pak Darmo mendekatinya, meletakkan tangan yang kasar namun menghibur di bahunya. Dia akan selalu menjadi Aldi untuk kita, Bu Siti. Nama itu tidak akan mengubah kasih sayangmu, atau kami semua padanya. Tapi di sudut lain, Pak Rudi tampak sangat pucat. Ia memandangi hasil jepretan kamera Dr. Arif yang tanpa sengaja tertinggal. Sebuah foto close-up tanda lahir bulan sabit di punggung Aldi. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Ini akan mempersulit segalanya, gumam Pak Rudi, lebih kepada dirinya sendiri. Mereka tidak akan tinggal diam sekarang. Mereka memiliki bukti yang mereka cari. Benar saja, keesokan harinya, sebuah panggilan resmi dari pengadilan setempat datang. Keluarga Tanuwijaya, diwakili oleh tim pengacara terbaik, telah mengajukan permohonan perwalian darurat atas dasar bahwa Arthur Tanuwijaya berada dalam lingkungan yang tidak kompeten dan berpotensi membahayakan bagi pertumbuhan dan masa depannya. Tidak kompeten. Ibu Siti hampir tidak bisa mempercayai telinganya sendiri ketika Pak Rudi menyampaikan kabar itu. Mereka bilang saya tidak kompeten? Setelah semua? Suaranya tercekat. Ini bahasa hukum mereka, Bu, jelaskan Pak Rudi, mencoba tetap tenang meski jiwanya juga bergejolak. Mereka menggunakan kondisi desa kita, rumahmu, latar belakang pendidikannya yang rendah, sebagai alasan bahwa kamu tidak mampu mengasuh seorang ahli waris konglomerat. Pak Darmo, yang mendengarkan, menggebrak meja sehingga gelas-gelas yang ada di atasnya bergetar. Jangan mereka berani menghina seperti itu. Kasih sayang itu diukur dari ijazah sekarang, dari banyaknya uang. Itu tidak penting, Pak Darmo, kata Pak Rudi mencoba menenangkan. Yang penting sekarang, kita harus melawan ini di pengadilan. Kita harus membuktikan bahwa yang terbaik untuk Aldi adalah tetap di sini, setidaknya sampai dia cukup besar. Pertempuran hukum yang tidak diinginkan pun dimulai. Surat menyurat resmi berdatangan. Jaksa dari pihak keluarga Tanuwijaya datang dengan setumpuk dokumen, menyoroti setiap kekurangan desa Seruni, fasilitas kesehatan yang terbatas, sekolah yang jauh, ketiadaan psikolog anak, bahkan menyoroti usia Ibu Siti yang sudah lanjut. Ibu Siti dipanggil untuk wawancara oleh petugas pengadilan. Pertanyaannya membuat hatinya hancur. Apakah Ibu memiliki tabungan untuk pendidikan tingginya? Bagaimana Ibu akan memastikan ia mendapatkan warisannya tanpa campur tangan keluarga yang memahami bisnis? Apakah Ibu merasa mampu mengasuh anak yang nantinya akan menjadi salah satu orang terkaya di negara ini? Setiap pertanyaan adalah pisau yang mengikis keyakinannya. Di malam hari, setelah Aldi tertidur, ia duduk sendiri di teras, memandangi bintang-bintang, dan bertanya-tanya apakah memang egoisnya yang membuatnya mempertahankan Aldi. Mungkin mereka benar, Pak Darmo, ujarnya suatu malam ketika Pak Darmo datang menjaga. Apa yang bisa kuberikan padanya? Hanya kasih sayang. Tapi apakah itu cukup untuk menghadapi dunia yang akan menuntutnya nanti? Pak Darmo duduk di sampingnya, mengisap rokoknya pelan-pelan. Kasih sayang itu segalanya, Bu Siti. Uang bisa membeli tempat tidur empuk, tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang bisa membeli makanan enak, tapi tidak bisa membeli nafsu makan. Uang bisa membeli semua dokter, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Aldi butuh kasih sayang untuk tumbuh menjadi orang yang baik, bukan menjadi mesin uang seperti mereka. Namun, tekanan terus berlanjut. Keluarga Tanuwijaya tidak hanya menyerang dari segi hukum. Mereka mulai menggunakan pengaruhnya. Seorang petugas dari Dinas Sosial datang untuk memeriksa kondisi lingkungan. Seorang jurnalis dari kota besar datang, meliput kisah unik bayi ahli waris, tetapi pertanyaannya penuh dengan nada merendahkan. Desa Seruni merasa dijajah oleh kekuatan yang tidak mereka pahami. Setiap hari ada saja tekanan baru. Beberapa warga bahkan mulai bertanya-tanya, jangan-jangan memang lebih baik Aldi diserahkan untuk kedamaian desa. Tapi bagi Ibu Siti, dan bagi banyak warga lainnya, itu bukanlah pilihan.
Mereka telah mendengar dari polisi tentang niat jahat sebagian keluarga. Menyerahkan Aldi berarti mungkin menjerumuskannya ke dalam bahaya. Pertarungan untuk tanda lahir kecil itu bukan lagi sekadar pertarungan fisik atau klaim. Itu telah menjadi pertarungan ideologi, antara kasih sayang tulus dan kekuatan materi, antara dunia yang sederhana dan dunia yang kompleks serta penuh intrik. Dan Ibu Siti, seorang janda miskin dari desa terpencil, harus berdiri tegak melawan raksasa yang bahkan tidak ia kenal, demi seorang bayi yang telah menjadi alasan hidupnya. Ia mungkin tidak memiliki uang atau pendidikan tinggi, tetapi ia memiliki kebenaran di hatinya, bahwa Aldi, atau Arthur, adalah seorang bayi yang perlu dicintai, bukan sebuah aset yang perlu dikendalikan. Dan untuk kebenaran itu, ia akan bertarung sampai akhir. Hari persidangan yang ditakuti sekaligus dinantikan akhirnya tiba. Langit di atas kota kabupaten tempat pengadilan berada terlihat kelabu, seolah turut merasakan ketegangan yang menyelimuti hati para pihak yang akan berhadapan. Untuk warga desa Seruni, ini adalah perjalanan yang begitu melelahkan secara fisik dan emosional. Sebuah bus sewaan yang dikumpulkan dari iuran warga, uang receh, hasil menjual ayam, simpanan sedikit-sedikit, membawa sekitar 30 warga, termasuk Ibu Siti, Pak Rudi, Pak Darmo, dan para sesepuh desa. Mereka turun dari bus dengan pakaian terbaik mereka, kemeja sederhana, sarung yang disetrika rapi, jilbab yang bersih. Namun tetap terasa sangat kontras dengan kemewahan gedung pengadilan yang megah dan orang-orang yang lalu lalang dengan setelan jas mahal. "Kuat, Bu Siti," bisik Pak Darmo, melihat wajah Ibu Siti yang pucat dan tangan yang terus menggenggam erat jilbabnya. Aldi, yang tidak memahami suasana, tertidur pulas dalam gendongannya, terbungkus selimut biru yang sudah usang, selimut yang sama saat ia ditemukan. "Kita hanya perlu mengatakan yang benar, Bu," tambah Pak Rudi, mencoba meyakinkan, meski keraguannya sendiri terlihat jelas. Ruang sidang terasa begitu besar, berbau kayu polis dan kertas lama. Di satu sisi, duduk keluarga Tanuwijaya dengan tim pengacaranya yang terdiri dari 5 orang. Semua berpenampilan sempurna, percaya diri, dan dingin. Edward dan Clara bahkan tidak memandang ke arah warga desa ketika mereka masuk. Di sisi lain, bangku-bangku kosong untuk warga Seruni terasa sangat kecil dan tidak berarti. Ibu Siti, Pak Rudi, dan Pak Darmo dipersilakan duduk di depan, didampingi oleh seorang pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum, lebih, yang bersedia membantu mereka secara pro bono, seorang wanita muda bernama Sinta yang wajahnya terlihat tegang namun penuh tekad. Hakim yang terhormat, Openet Jaksa Keluarga Tanuwijaya, seorang pria dengan suara bariton yang menggema di ruangan. "Kami di sini hari ini untuk membahas masa depan seorang anak, Arthur Tanuwijaya, putra sah dan ahli waris tunggal dari mendiang William Tanuwijaya. Seorang anak yang, sayangnya, saat ini berada dalam lingkungan yang sama sekali tidak sesuai dengan status dan kebutuhannya di masa depan." Dia kemudian memaparkan panjang lebar tentang kekayaan warisan, kompleksitas bisnis yang harus dihadapi, kebutuhan pendidikan internasional, dan perlunya pengasuhan oleh pihak yang kompeten dan memahami beban yang akan dihadapi anak ini. "Desa Seruni," ujarnya dengan nada merendahkan. Dengan segala keterbatasannya, fasilitas kesehatan yang primitif, pendidikan yang tertinggal, dan pengasuh yang sudah lanjut usia tanpa latar belakang yang memadai, adalah penjara bagi potensi anak ini. Ini bukan tentang kasih sayang, Yang Mulia, ini tentang tanggung jawab untuk memastikan Arthur siap memikul warisannya. Setiap kata seperti cambuk yang menyayat hati Ibu Siti. Dia menunduk, berusaha menahan tangis. Giliran pengacara lebih, Sinta, berbicara. Suaranya tidak sebesar jaksa, tetapi jelas dan penuh keyakinan. "Yang Mulia, yang diperdebatkan hari ini bukanlah kekayaan atau warisan. Yang diperdebatkan adalah definisi dari lingkungan yang baik. Apakah itu diukur dari materi, atau dari kasih sayang, keamanan, dan nilai-nilai kemanusiaan?" Dia lalu mempersilakan Pak Rudi untuk bersaksi. Dengan suara yang awalnya gemetar, tetapi semakin kuat oleh kemarahan yang tertahan, Pak Rudi menceritakan tentang penemuan Aldi, tentang kesediaan warga merawatnya, tentang serangan dan tekanan yang mereka alami. "Kami mungkin miskin, Yang Mulia," kata Pak Rudi, suaranya sekarang lantang. "Tapi kami tidak miskin kasih sayang dan keberanian. Kami melindungi Aldi, bukan Arthur, karena bagi kami, dia adalah anak kami sendiri. Dan kami yakin, yang dibutuhkan seorang bayi adalah rasa aman dan cinta, bukan rencana bisnis."
Sidang berlanjut. Keluarga Tanuwijaya menyoroti ketiadaan Ibu Siti dalam hal materi dan pendidikan. Mereka bahkan membawa seorang ahli psikologi anak yang bersaksi bahwa pengasuhan di lingkungan terbelakang dapat menyebabkan trauma dan ketidakmampuan bersosialisasi di tingkat atas. Mendengar itu, Pak Darmo tidak tahan lagi. Tanpa diminta, ia berdiri dari tempat duduknya. "Yang mulia, izinkan saya bicara." Hakim terkejut, tetapi mengangguk perlahan. Pak Darmo, dengan tangan yang terkepal, berbicara dengan suara yang menggelegar penuh emosi. "Ahli, Bapak tadi bicara tentang trauma? Apakah trauma yang lebih besar daripada mengetahui bahwa keluarga sendiri ingin membunuhmu? Itu yang dialami Aldi. Dan siapa yang melindunginya? Bukan keluarga kaya itu, tapi kami, warga desa yang terbelakang. Kami yang jaga malam-malam, kami yang rawat dengan susu yang kami sendiri susah mendapatkannya. Jangan bicara tentang trauma jika tidak tahu apa itu pengorbanan." Ucapannya disambut oleh bisikan-bisikan dukungan dari warga Seruni yang hadir. Bahkan hakim terlihat tersentuh. Ibu Siti akhirnya diminta bersaksi. Dengan Aldi dalam gendongan, ia berdiri, kakinya gemetar. Dia memandangi keluarga Tanuwijaya, lalu kepada hakim, dan akhirnya kepada Aldi yang terbangun dan memandanginya dengan polos. Saya hanya seorang janda miskin, Yang Mulia." Mulanya, suaranya bergetar. "Saya tidak punya uang, tidak punya pendidikan tinggi, tapi saya punya hati. Dan hati saya mengatakan bahwa Aldi adalah anugerah. Saya tidak ingin hartanya. Saya hanya ingin melihatnya tertawa, melihatnya tumbuh sehat, melihatnya menjadi orang yang baik. Jika suatu hari nanti pengadilan memutuskan bahwa dia harus kembali kepada keluarganya, saya akan melepasnya dengan air mata, tapi juga dengan doa. Tapi selama dia bersama saya akan beri yang terbaik yang saya mampu. Karena bagi saya, dia bukan Arthur Tanuwijaya. Dia adalah Aldi, bayi yang saya temukan di semak-semak dan yang telah mengisi rumah sunyi saya dengan tawa." Kesaksiannya yang sederhana namun penuh perasaan itu membuat ruang sidang hening sejenak. Beberapa orang bahkan menyeka sudut mata mereka. Pertarungan di pengadilan hari itu bukanlah pertarungan antara benar dan salah dalam arti hukum semata. Itu adalah pertarungan antara dua dunia yang berbeda, dua nilai yang bertolak belakang. Dan ketika sidang ditutup untuk menunggu putusan, tidak ada yang merasa benar-benar menang. Hanya ada kelegaan karena telah menyampaikan kebenaran mereka masing-masing. Keluar dari gedung pengadilan, warga Seruni mungkin masih terlihat kecil dan sederhana, tetapi hari itu, mereka telah membuktikan bahwa hati mereka begitu besar, cukup besar untuk melindungi salah satu warisan paling berharga, seorang anak, dari keserakahan dunia. Hari-hari setelah sidang terasa seperti meniti di atas tali yang tipis. Setiap dering telepon di rumah Pak Rudi, setiap kedatangan motor pos ke desa, membuat jantung Ibu Siti berhenti berdetak. Aldi, yang semakin aktif dan mulai belajar merangkak, seakan menjadi satu-satunya cahaya yang menuntunnya melewati kegelapan kecemasan yang nyaris tak tertahankan. Warga desa terus bergantian menjaga, tidak hanya fisik, tetapi juga moral Ibu Siti, terus mengingatkannya bahwa apapun keputusan pengadilan, Aldi akan selalu memiliki keluarga di Seruni. Akhirnya, pada suatu pagi yang cerah dengan langit biru yang seolah menjanjikan harapan, sebuah mobil dinas pengadilan memasuki desa. Semua warga yang melihatnya segera bergegas ke balai desa, memenuhi tempat itu dengan napas yang tertahan. Ibu Siti hadir dengan Aldi dalam gendongan. Tangannya begitu dingin hingga Pak Darmo harus memberinya segelas air teh hangat. Petugas pengadilan, seorang pria muda dengan seragam rapi, masuk dengan membawa sebuah amplop besar bermaterai. Wajahnya profesional, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Atas nama pengadilan negeri, ia membuka suara, langsung pada intinya. "Saya di sini untuk membacakan putusan mengenai perwalian atas anak bernama Arthur Tanuwijaya, atau yang dikenal sebagai Aldi." Ruang itu sunyi. Bahkan Aldi diam, memandangi petugas itu dengan rasa ingin tahu. Setelah mempertimbangkan semua bukti, kesaksian, dan laporan dari pihak berwenang, termasuk laporan polisi mengenai adanya ancaman terhadap keselamatan anak dari sebagian keluarga penggugat, pengadilan memutuskan. Ia berhenti sejenak, menyusur setiap kata dengan hati-hati, bahwa Ibu Siti dinyatakan sebagai wali sah dari anak tersebut hingga ia dewasa.
Desisan napas terlepas secara serentak. Ibu Siti terhuyung, ditangkap oleh Pak Darmo yang berdiri di sampingnya. Air matanya meleleh tanpa suara. Petugas itu melanjutkan, pertimbangan pengadilan adalah stabilitas emosional dan keamanan anak adalah prioritas utama. Pengadilan mengakui dan menghargai ikatan batin yang kuat serta lingkungan yang penuh kasih sayang yang telah diberikan oleh Ibu Siti dan masyarakat Desa Seruni. Ia lalu menatap ke arah para warga. Namun, pengadilan juga menetapkan bahwa seluruh aset warisan anak akan dikelola oleh sebuah lembaga perwalian yang ditunjuk oleh pengadilan, yang terdiri dari akuntan publik, pengacara, dan perwakilan dari dinas sosial. Lembaga ini akan mengelola dan mengembangkan kekayaan tersebut hingga anak berusia 18 tahun, dengan transparansi penuh. Lembaga ini juga wajib mengucurkan dana untuk kebutuhan hidup dan pendidikan anak sesuai standar, serta untuk pembangunan Desa Seruni, sebagai bentuk terima kasih dan tanggung jawab moral. Ini adalah kemenangan. Bukan kemenangan mutlak, tetapi kemenangan yang paling adil. Aldi tetap bersama Ibu Siti, tetapi masa depannya terjamin. Selain itu, tambah petugas itu, suaranya kini lebih keras. Pengadilan mengeluarkan perintah perlindungan untuk anak dan Ibu Siti dari segala bentuk gangguan dan ancaman dari pihak manapun, terutama dari keluarga yang terindikasi memiliki niat jahat. Pelanggaran akan berakibat sanksi pidana yang berat. Setelah petugas itu pergi, meninggalkan salinan putusan yang resmi, barulah euforia meletus. Warga desa bersorak, memeluk satu sama lain, berbagi air mata kebahagiaan. Mereka tidak hanya memenangkan Aldi, tetapi juga mendapatkan pengakuan bahwa kasih sayang mereka lebih berharga daripada semua kekayaan di dunia. Ibu Siti, dengan Aldi yang kini tertawa riang seolah mengerti kegembiraan itu, dipanggul oleh warga. Dia menangis terseduh-seduh, tetapi kali ini adalah tangis bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Semua, ucapnya, suaranya parau oleh tangis. Kalian adalah keluarga kami. Selamanya. Pak Rudi, dengan wajah berlinang air mata, berpidato singkat. Ini kemenangan kita. Kemenangan kemanusiaan. Hari ini, pengadilan tidak hanya memutuskan untuk Aldi, tetapi juga memuliakan nilai-nilai kita yang paling dasar, kasih sayang, kebersamaan, dan kejujuran. Pak Darmo mendekati Ibu Siti, meletakkan tangan di bahunya. Sudah, Bu. Sekarang kau bisa tidur nyenyak. Aldi aman. Bersamamu. Ibu Siti mengangguk, memandangi wajah Aldi yang sedang mencoba meraih janggut Pak Darmo. Iya, Pak Darmo. Dia aman. Akhirnya, dia benar-benar aman. Keputusan itu bagai embun penyejuk di tanah yang gersang. Desa Seruni tidak hanya mendapatkan kembali bayi mereka, tetapi juga masa depan yang lebih cerah untuk semua. Kemenangan ini bukan tentang mengalahkan keluarga kaya, tetapi tentang membenarkan bahwa dalam kehidupan, ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sebuah komunitas yang bersatu, hati seorang ibu, dan keberanian untuk berdiri di atas kebenaran. Aldi, sang bayi yang membawa berkah, akhirnya menemukan rumahnya, bukan di istana megah, tetapi di hati sederhana yang tulus mencintainya tanpa syarat. Dan di sanalah, ia akan tumbuh, mengetahui bahwa warisan terbesarnya bukanlah uang, tetapi cinta dari sebuah desa yang menyelamatkannya.